Motion. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Xingji Season 7 versi manhwa episode 11 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Biksu Tong pun kini akhirnya memulai perjalanannya lagi kali ketiga untuk menyelamatkan dunia dengan formasi baru yaitu Wu Jing, Bailang, Yutao, dan Aoye karena Patkai saat ini masih berada di klan naga. Sebelum terbentuknya dunia, di dalam kehampaan Cakrawala ada sebuah kekacauan yang terjadi hingga akhirnya muncullah 4 elemen yang saling melengkapi dan keempat elemen itu menyeimbangkan alam semesta dari kekuatan batu jantung merah. Sedangkan elemen api yang kita kenal dengan api abadi adalah elemen yang mempengaruhi terang dan gelap seperti dewa dan iblis. Kemudian elemen tanah atau jantung bumi tersembunyi jauh di dalam tanah dan tidak ada yang tahu kekuatannya. Tapi ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa jantung bumi mempunyai kekuatan yang mengerikan dan dapat mempengaruhi hati semua makhluk. Dan ketika hati sudah terpengaruh, maka mereka akan kehilangan kesadaran dan saling membunuh. Shin kemudian beralih memperlihatkan rombongan Biksu Tong yang sudah mulai memasuki jalur monster. Di situ Biksu Tong pun mengajak semuanya untuk istirahat. Ia pun lalu menyuruh Wu Jing dan Bailang untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan. Begitu juga Aoye juga disuruhnya untuk membantu mereka. Dan terlihat Yutao pun berkata kepada Biksu Tong kalau saat ini ia khawatir mereka yang tak mengetahui di mana letak jantung bumi saat ini takutnya tak bisa menemukannya dalam waktu dekat. Biksu Tong pun di situ juga tak mengerti dengan 4 elemen besar yang saling membatasi. Api abadi sekarang sudah berada di tempatnya. Tapi kenapa jantung bumi malah berpindah? Ucapnya. Menurut Tata Gata, jantung bumi masih netral dan belum menjadi jahat ataupun baik. Tak peduli seberapa sulit, kita harus melakukan yang terbaik. Segera temukan dan segera membimbingnya kembali ke tempatnya. Karena kalau tidak, mutasinya tidak hanya membawa peperangan, akan tetapi menimbulkan bencana yang mengerikan, ucap Biksu Tong. Yutao yang mengerti dengan perkataan Biksu Tong, ia pun lalu segera menulisnya di buku catatannya. Dan sambil memandang ke arah langit yang gelap itu, Biksu Tong berkata kalau ia khawatir dengan keadaan Aosue dan Patkai saat ini. Dan tiba-tiba jalur cahaya yang melintas di awan hitam yang gelap di atas langit seketika berubah menjadi seperti wujud manusia raksasa yang menakutkan. Dan ternyata awan beserta petir emas tadi pertanda kalau pasukan surgawi semuanya sudah berkumpul tepat di atas klan naga. Hal itu membuat Patkai, Aoling, dan semua para naga sangat terkejut. Dan terlihat para prajurit pun berjajar rapi dengan formasi perangnya di atas lantai emas dari surga. Akan tetapi terlihat para prajurit itu matanya memerah, penuh kebencian dan aura membunuh yang begitu besar. Patkai yang melihat hal itu tampak panik. Para prajurit surga sudah siap untuk segera bertempur, akan tetapi mereka sangat aneh, ucapnya. Patkai pun berkata kepada Aoling kalau tentara surga jumlahnya sangat besar. Ia pun menyuruh agar jangan melawannya dan lebih baik mundur dulu. Tapi tiba-tiba terlihat segerombolan orang yang mendekat kepada mereka berdua. Dan ternyata itu adalah para manusia naga yang akan maju untuk berperang. Terlihat mereka sangat menggebu-gebu dan tak takut sama sekali untuk segera maju perang. Seketika Patkai pun langsung khawatir dengan semangat mereka. Patkai pun mencoba meredam mereka karena sekarang ini para naga sangat jauh kalah jumlah. Sedangkan para orang tua, wanita, dan anak-anak juga harus mereka jaga, ucap Patkai kepada para naga itu. Tapi tiba-tiba Patkai pun dikejutkan lagi oleh sesuatu di belakang mereka. Karena seketika datanglah orang-orang tua, wanita, dan anak-anak yang semangat bertempurnya sangat tinggi dan sangat bersemangat untuk berperang. Melihat hal itu jelas saja Patkai tambah menjadi bingung. Apa yang harus kulakukan? Aosue, kenapa bocah itu tak pulang-pulang? Ujar Patkai. Patkai pun segera menyuruh para naga itu untuk mundur dan mencari tempat untuk sembunyi. Tapi bukannya mundur, para naga itu terus saja maju dan ekspresi mereka menjadi aneh dengan mata yang memerah dengan aura membunuh yang sangat tinggi. Hei, apa yang telah terjadi? Tiba-tiba semangat juang para rakyat terbakar dan membara. Bahkan mereka mengabaikan tubuhnya yang sakit, ujar Patkai. Aoling pun kemudian bertanya apakah pasukan surga itu yang telah memicu para naga untuk bertempur.
Patkai pun langsung berkata kalau ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti karena masing-masing dari mereka mempunyai semangat tempur yang sangat tinggi. Dan terlihat para prajurit surga pun sudah bergerak dan maju untuk menyerang naga. Patkai yang tidak punya pilihan lain kecuali berperang, ia pun langsung melompat bersama dengan Aubing dan naga yang lain. Dan perang pun pecah guys. Mereka pun saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Hawa membunuh masing-masing yang juga memuncak, membuat mereka bertarung tanpa ampun. Dan terlihat Patkai pun memukul para prajurit surga dengan garpu andalannya. Dan terlihat mata para pasukan, baik itu pasukan naga ataupun surga, sama-sama menyala merah dengan raut wajah amarah yang luar biasa. Patkai yang melihat hal itu kemudian berkata dalam hati, mereka tidak seperti orang yang berperang, tapi mereka lebih mirip dengan orang gila yang mengamuk. Ternyata wabah ini tidak hanya menyerang naga, tapi juga menyerang para prajurit surga. Dan saat ini di atas langit terlihat jalan emas prajurit surga yang membentang. Dan di sana terlihat beberapa orang yang berdiri dengan gagah melihat peperangan ini. Dan ternyata itu adalah sang Jenderal Mata Tiga dan 4 Jinggang. Jenderal Mata Tiga itu pun menatap peperangan dengan sangat dingin. Hingga kemudian Patkai pun memperhatikan mereka. Gawat, Jenderal Mata Tiga juga ada di sini, ucapnya. Dan terlihat adu pedang pun sangat sengit. Yang ternyata itu adalah Auling yang saat ini dengan gagah berani beradu pedang dengan sekelompok prajurit surga. Patkai pun kagum melihat keberanian Auling. Auling benar-benar berani. Aku juga harus bersemangat melawan para prajurit surga ini, ujar Patkai. Dan ia pun melihat beberapa pasukan naga yang ditebas oleh prajurit surga. Melihat hal itu, Patkai pun menjadi marah. Ia pun langsung melesat, "Hei, jangan sakiti saudara nagaku!" Dan bar, pukulan senjata garpu Patkai benar-benar sangat kuat, hingga membuat 6 prajurit surga langsung terlempar kemana-mana guys. "Hei, sudahkah kau lihat kemampuan babi tua ini?" ucap Patkai dengan bangga di situ. Tapi tiba-tiba ia pun langsung dikejutkan oleh sesuatu. Tiba-tiba saja dari belakang muncul banyak prajurit surga yang akan mengeroyok dan menyerang Patkai. "Hei, mengapa semuanya menyerangku?" Tak mau mati konyol, ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. "Jangan meremehkan kekuatan babi tua ini. Energi Ki, berkumpullah." Seketika Patkai pun langsung berubah menjadi wujud babi fighter yang sangat ganas dan berbadan kekar. Ia pun langsung memutar tubuhnya. Dan baru saja ia memutar sedikit saja, tampak tameng dari prajurit surga yang menghalangi pun hancur seketika. Putaran babi gila, mak weng 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 weng. Babi gila itu pun dengan brutal langsung membantai semua prajurit yang mengerubung di situ guys. Mereka pun berceceran kemana-mana terkena putaran babi gila yang dahsyat itu guys. Melihat hal itu, sang Jenderal Mata Tiga pun tak tinggal diam. Ia pun langsung menyuruh Jinggang Gendut dan Jinggang Jenggot Merah turun tangan untuk menghadapi sang babi gila. Mereka berdua pun lalu melesat dan langsung mengepung Patkai dari depan dan dari belakang. "Hei, kamu mau mengeroyokku ya?" ucapnya. "Hei kamu babi bau, saya Jinggang Jenggot Merah akan mengirimmu ke alam baka," teriak Jinggang itu dan mengeluarkan sabetan apinya. Patkai pun langsung menahan serangan itu dengan perut tebalnya. Hanya trik kecil," ucapnya. Tapi tiba-tiba dari belakang Jinggang Gendut pun melompat dan akan mengunci Patkai dengan kekuatannya. Dan jurus roda emas, seketika muncul 2 lingkaran emas di kedua tangannya dan langsung menghimpit kepala Patkai. Dan jelek, Jinggang Jenggot Merah pun juga langsung memukulkan telapak segel cakranya kepada dada sang babi. "Jangan kau pikir strategi kami sama seperti dulu. Kami spesialis dalam serangan combo yang mematikan. Dan setelah disempurnakan, segel cakra pemecah angin ini akan bisa mematahkan amarahmu. Dan segel roda emas dariku dapat menyegel kekuatan wujud babi fightermu. Hancurlah!" teriak Jinggang Gendut di situ. Dan boom, ledakan serangan kombinasi itu langsung membuat Patkai terpental dengan sangat keras guys. Dan seketika merubah wujudnya menjadi wujud normal lagi. Dan mulutnya pun terlihat juga mengeluarkan darah. "Sial, perubahan wujudku benar-benar digagalkan dengan segel mereka," ucapnya dengan penuh kesakitan. Scene kemudian beralih kembali kepada Biksu Tong. Tiba-tiba saja Biksu Tong mendengar suara aneh, sehingga ia pun berlari untuk mengecek suara apa itu. Dan ketika melihat apa yang ada di depannya sekarang ini, Biksu Tong menjadi sangat terkejut karena ia saat ini melihat Bailang yang lagi melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. "Bailang!" panggil Biksu Tong. Bailang pun langsung menoleh. Dan terlihat matanya pun kini merah menyala. Dan tampaknya ia sedang memakan monster di situ. Guru, tidak, saya ucap Bailang sangat panik melihat gurunya. Scene kemudian flashback beberapa jam sebelum kejadian ini.
terlihatlah mata merah yang sangat tajam, dan itu adalah wujud dari serigala putih Bailang. Lalu tiba-tiba ada yang berkata kepada Bailang, "Serigala putih, kau adalah serigala yang haus darah. Kamu sudah makan harimau dan juga sudah makan siluman mimpi. Itu instingmu, tidak ada gunanya menjadi manusia. Serigala putih, kembalilah kepada sifat aslimu, berburulah." Lalu Bailang pun berkata di dalam hatinya, "Guru berkata kepadaku, jangan makan orang lagi, tidak bisa, jangan membuatku." Dan keras, terlihat darah siluman muncrat di situ. Hingga akhirnya Biksu Tong datang dan melihat Bailang yang sedang memakan siluman yang diburunya. "Bailang, jangan bergerak, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkanmu," ucap Biksu Tong. Bailang yang melihat gurunya pun langsung ketakutan. "Guru, maafkan aku," ucapnya. Dan seketika air mata Bailang pun mengalir di pipinya. "Maaf, saya telah melanggar ajaranmu, guru," ucapnya lagi. Dan ia pun langsung membuang cuilan daging monster itu dan kabur meninggalkan gurunya, guys. Biksu Tong pun langsung berteriak, "Hei Bailang, jangan pergi," ucapnya. Yuto pun juga sangat kaget dengan kejadian itu. Ia bertanya, "Biksu Tong, mengapa Bailang menjadi binatang serigala dan memakan orang?" Biksu Tong pun menjawab kalau dia belum tahu penyebabnya, dan ia pun segera berlari untuk segera mengatasi dan menyembuhkan Bailang terlebih dahulu. Biksu Tong pun bertanya-tanya, kenapa Bailang tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan fenomena bencana yang menyerang di 3 alam ini? Biksu Tong pun segera mempercepat larinya. "Ayo cepat, sebelum Bailang benar-benar kehilangan kendali," teriak Biksu Tong mengajak Yutao. Scene kemudian beralih di klan naga. Terlihat Patkai pun berusaha untuk bangkit lagi. Dengan menggenggam senjatanya, Patkai pun berkata, "Hei dua jinggang lemah, kau pikir dengan menyegel kekuatan perubahanku kau bisa menang?" tanya Patkai dengan percaya diri. Ia pun langsung melompat dan bersiap untuk menghajar dua jinggang itu. "Walaupun babi tua ini tidak berubah, masih bisa membereskan kalian," teriaknya. Kedua jinggang pun langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya untuk beradu dengan Patkai. "Hei dasar babi tua, sudah terluka tapi masih saja keras kepala," ucap mereka. Dan di sisi lain, terlihat Jenderal Mata Tiga dan kedua jenggang pun kini masih berdiri di atas jalan emas sambil memandangi peperangan di bawah. Sang Jenderal Mata Tiga di situ berkata, "Kalau saat ini para pasukan surga banyak buang-buang waktu, padahal hanya melawan naga saja," ucapnya. Jenggang wanita di situ kemudian meminta izin agar diizinkan untuk segera turun di medan pertempuran, dan ia bertekad akan sesegera mungkin mengakhiri pertempuran dengan para naga. "Pergilah," ujar Dewa Sanyan. Mereka berdua pun langsung turun ke medan perang secepatnya. Dan di situ Jenderal Mata Tiga pun mulai heran, kenapa sampai sekarang hanya siluman babi yang kelihatan? Kenapa Ausue tidak muncul-muncul? Ucapnya. Di sisi lain, Patkai pun masih sengit baku hantam dengan jinggang gendut. Ia pun memukulnya dengan garpunya, tapi jinggang gendut masih bisa menangkisnya. Dan Patkai pun melompat dan berputar-putar, tapi jinggang jenggot merah pun langsung melancarkan pukulannya, yang juga langsung ditangkis Patkai dengan tangan kirinya. Jinggang gendut sambil melancarkan pukulannya lagi, ia pun berkata, "Dasar kepala babi ini ada masalah apa? Mengapa kau berjuang keras untuk membantu naga?" Dan duar, pukulan roda emas itu pun langsung membuat Patkai terlempar dengan keras, guys. Tapi ia pun langsung berputar-putar untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ia pun lalu menjawab pertanyaan jinggang tadi, kalau ia sudah punya janji untuk membantu menjaga klan naga ini dengan baik. Lalu kedua jinggang pun langsung maju bersamaan lagi untuk segera menghabisi Patkai. "Kalau begitu lebih baik kau mati saja, babi tua." "Iya." Dan tiba-tiba terlihat pedang-pedang lancip biru yang menuju mereka. Dan ternyata itu adalah serangan Aoling yang datang untuk membantu Patkai. Dua kingkong yang bekerja sama untuk melawan satu orang. "Kau memang tak tahu malu," ucap Aoling. "Hei Patkai, apa kau baik-baik saja?" tanya Aoling. "Hei, jangan meremehkan babi tua ini. Bahkan jika langit runtuh, aku tak akan pernah menyerah," ucap Patkai. Kedua jinggang itu pun melesat semakin maju dan juga berkata, "Hari ini aku menginginkan kalian dan seluruh Laut Cina Timur musnah." Dan weng duar, tiba-tiba saja terlihat seorang prajurit surga yang terlempar dengan sangat keras melesat di antara mereka dan langsung menghantam tanah hingga membuatnya terluka parah. Hal itu langsung membuat Patkai dan jinggang di situ kaget. Dan jeleng, tiba-tiba saja jinggang jenggot merah pun dipukul oleh tangan raksasa yang berwarna biru dengan keras, guys. Dan ternyata itu adalah para giant yang datang tidak hanya sendirian, tetapi giant-giant itu datang dengan jumlah banyak dengan dipimpin oleh Aobing, guys.
Prajurit naga Behei, mari kita bertempur dan usir para pasukan surga. Kirim mereka kembali ke surga, teriak Aobing yang mengacungkan pedangnya dan siap untuk bertempur. Melihat bantuan telah datang, terlihat Patkai dan Aobing sangat senang. Jelas saja hal itu langsung mengejutkan para Jinggang. Jinggang jenggot merah pun juga terkejut dan merasa kesakitan dengan pukulan Giant tadi. Ia pun jadi geram dan langsung melesat untuk menuntut balas. Hei kurang ajar, pergi kalian ke neraka, teriaknya. Sedangkan Jinggang gendut pun juga siap untuk menyerang. Dan terlihat para Giant pun juga ngamuk. Ia pun langsung mengangkat kedua tangannya dan blar. Pukulan itu langsung membuat tanah di situ hancur dan bergetar hebat. Tapi Jinggang gendut pun langsung melompat karena tampaknya dia akan menyasar Aobing. Ia pun menyerang dengan pukulan roda emasnya. Dan tiba-tiba saja terlihat dari belakang Aobing keluar beberapa mantra jiwa naga biru air yang menyerang para Jinggang itu. Mereka pun langsung menggigit kedua tangan Jinggang di situ. Jinggang jenggot merah pun sangat geram karena tangannya kini ditahan oleh naga itu. Ia pun langsung mengeluarkan tembakan-tembakan api untuk menghancurkan mantra naga itu. Sedangkan Jinggang gendut pun juga langsung mengeluarkan roda gila emasnya untuk menghancurkan naga yang menggigit tangannya juga. Kedua Jinggang itu pun kemudian mulai memperhatikan kelakuan siapa itu barusan. Dan ternyata itu adalah Raja Naga Tianxi yang datang untuk membantu Aobing. Terlihat Jenderal Mata Tiga pun di situ masih terdiam dan menatap para naga dengan dingin. Hanya bantuan seperti itu klan naga, itu seperti butiran debu bagiku, ucap Jenderal Mata Tiga dengan sombongnya. Sedangkan Aobing pun tampak tak menyangka dengan kedatangan Raja Naga Tianxi yang tiba-tiba muncul. Bagaimana bisa raja ini membiarkan putri Aobing memimpin para naga sendirian? Aku juga harus melemaskan otot-ototku biar tidak terkena asam urat, ujarnya. Aobing tampak merasa lega dan senang dengan hal itu. Dan terlihat kedua Jinggang itu pun terlihat kesal karena naga dapat bantuan lagi. Hei, apa-apaan ini? Kau hanya Raja Naga Tua, kenapa ikut campur? Teriak mereka. Raja Tianxi pun geram atas perkataan para Jinggang itu. Ia pun langsung merubah wujudnya menjadi sang naga merah. Kau akan melihat betapa mengerikannya sang Raja Tua ini, ucapnya. Dan ia pun langsung terbang dan tubuhnya berputar-putar seperti tornado. Seketika ia langsung melesat ke arah Jinggang itu. Dan wush, Jinggang pun hanyut oleh pusaran pentil muter dari naga merah. Dan tak hanya itu, naga Tianxi pun langsung melesat ke sana kemari untuk membantai para prajurit surga. Melihat naga merah yang menyeramkan dan mampu menghabisi banyak prajurit, kini sang Jenderal Mata Tiga pun tak terima. Ia pun langsung melompat dan ancang-ancang dengan tombak andalannya untuk memukul sang naga merah itu. Dan blar, tembakan dari tombak Jenderal Mata Tiga langsung membuat Raja Naga Tianxi berubah menjadi wujud manusia lagi. Tapi tak hanya itu, Dewa Sanyan pun mengarahkan tombaknya lagi untuk memenggal kepala Raja Tianxi. Tapi tiba-tiba saja terlihat pecahan-pecahan emas yang terlempar menuju ke Jenderal Mata Tiga. Hal itu langsung mengagetkan jenderal itu. Ia langsung menoleh dari mana pecahan-pecahan emas ini. Dan ternyata itu adalah pecahan-pecahan dari jalan emas yang dihancurkan oleh seseorang. Siapa itu yang datang? Ucap Mata Tiga geram sambil mengarahkan tombaknya untuk menyerang. Dan tiba-tiba terang, terlihatlah tangan emas yang memukul tombak api andalan milik sang Jenderal Mata Tiga itu. Jelas saja jenderal itu pun langsung kaget dengan tekanan pukulan itu. Bahkan tekanannya bisa menekan kakinya hingga terbenam di tanah, guys. Dan ternyata itu adalah sang Raja Naga baru, Aosue, yang sekarang menjajal tangan emas barunya untuk diadu dengan sang tombak api legendaris dari sang Mata Tiga. Benturan itu pun sangat keras. Melihat kekuatan itu, Mata Tiga pun langsung bertanya, apakah itu anakmu? Ucapnya. Aosue yang tak paham dengan perkataan Jenderal Mata Tiga pun berkata, hei, apa yang kau bicarakan? Aku adalah manusia naga terhebat, sang Raja Naga dari Laut Cina Timur. Aosue, rasakan ini. Datangan Aosue ini membuat Aobing, Patkai, dan Aoling dan Raja Naga Tua Tianxi menjadi sangat senang. Karena akhirnya sang raja sudah tiba di medan peperangan. Dan terlihat para Jinggang pun sangat terkejut dengan kemunculan Aosue yang datang secara tiba-tiba dan langsung menahan serangan dari sang Dewa Mata Tiga. Sungguh menarik, ucap sang Mata Tiga ketika melihat kekuatan Aosue yang begitu besar. Sekarang kau sudah terlambat untuk memohon belas kasihan kepadaku, teriak Aosue sangat percaya diri. Jelas saja hal itu langsung membuat sang Mata Tiga tak terima. Konyol sekali, teriaknya. Ia pun langsung mengangkat tombaknya untuk menghabisi Aosue. Tapi dengan cepat Aosue pun melompat menghindari serangan itu.
Kau terlalu lambat, ucap Aosue, yang seketika membuat Dewa Sanyan langsung terkejut dengan perkataan Aosue barusan. Aosue pun langsung berubah menjadi wujud naganya dan dengan cepat langsung menghantam dada sang mata tiga dengan tangan emasnya, guys. Terlihat Jenderal Mata Tiga pun sangat terkejut dengan kecepatan Aosue dan duar. Dengan pukulan tangan emas sakti milik Aosue membuat sang Jenderal Mata Tiga pun terpental sangat jauh, guys. Hehehe, rasakan ini. Apa kau mampu menahan kekuatanku yang baru ini? Ucap Aosue bangga. Ia pun kemudian berdiri dengan sangat percaya diri dan penuh dengan kegeeran. Hei semuanya, lihatlah pria tampan yang bertarung dengan sangat heroik ini, ucapnya dalam hati. Tapi tiba-tiba, duak, terlihat kepalan tangan yang langsung memukul kepala Aosue. Hei bocah laki-laki sok hebat, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu baru muncul sekarang dan langsung mencuri perhatian semua orang dari babi tua ini? Ucap Patkai yang tiba-tiba menghampiri Aosue dengan kesal. Aku merebut pusat perhatian darimu ya, Aosue, gitu loh, ucap Aosue. Patkai pun kemudian berkata, hei, aku dari tadi selalu sibuk berurusan dengan dua jinggang yang telah kuhajar sampai sekarat. Dan setelah Patkai berkata seperti itu, tiba-tiba saja Aosue sangat terkejut karena dua jinggang itu bukannya sekarat seperti yang dikatakan Patkai, tapi mereka malah menyerang Aosue secara bersama-sama. Menyingkir kau babi, perisai api petir, teriak Aosue. Seketika ia pun mengeluarkan perisai kobaran-kobaran api untuk menahan kekuatan jinggang itu. Dan jeder, Aosue yang sekarang ternyata terlalu overpower buat para jinggang itu, guys. Haha, rasakan serangan balik dariku. Berani-beraninya kau menyebut dirimu sebagai dewa, teriak Aosue. Mendengar hal itu, jelas saja kedua jinggang itu pun tak terima. Ia pun lalu bangkit dan akan membalas serangan dari Aosue. Patkai yang melihatnya pun berkata, sungguh memang monster. Kupikir mereka bukan seperti dewa. Aosue pun disitu langsung berteriak, hei Patkai, jangan main-main lagi kau dengan mereka. Buang-buang waktu saja, minggir. Dan jeleng, terlihat kekuatan naga es yang dahsyat menghantam jinggang jenggot merah. Dan tampaknya serangan itu benar-benar membuat jinggang itu tak kuasa menahannya. Dan serak, dan seketika terlihat mata yang menyala-nyala dari naga es itu dan berkata, selamat datang kematianmu. Naga es itu pun menembus tubuh jinggang jenggot merah. Dan duar, naga es itu pun langsung menyambar dan menembus jinggang gendut juga, guys. Hal tersebut langsung membuat semuanya terpana karena jurus naga es itu mampu membunuh dua jinggang sekaligus, guys. Sedangkan jinggang yang lain pun sangat miris melihat temannya mati seperti itu. Benar-benar kejadian ini tak bisa dipercaya, teriak orang-orang di tebing nan jauh di sana. Dan ternyata itu adalah para pejuang Asura pilihan yang saat ini dipimpin oleh Suma. Karena memang sang raja mengirim mereka ke sini untuk menonton peperangan ini. Raja Aosue, sebenarnya petualangan apa yang telah Anda lewati sehingga Anda mendadak mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti ini? Tanya Suma di situ. Dan sambil tersenyum, ia pun mengatakan lagi kalau jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, kekuatan sang Raja Naga itu saat ini berkali-kali lipat jauh lebih kuat. Sehingga hal itu membuat Suma sangat terkesan. Dan terlihat Aosue pun masih berdiri dengan masih mengepalkan tangan emasnya dengan tatapan yang tajam. Patkai pun langsung menyusul Aosue di situ. Aosue, dari mana kau mendapat lenganmu itu? Bagaimana bisa kau bisa menjadi sangat kuat seperti ini? Tanya Patkai. Aosue pun dengan bangga lalu menjawab kalau itu adalah tangan yang diberikan oleh sang kakek naga kuno Naiza. Dengan sambil ia masih terkagum dengan lengannya itu. Aosue pun langsung menceritakan saat sang kakek memberikan tangan emas itu padanya. Pada saat itu terlihat akar-akar emas pun berkumpul menjadi satu di lengan Aosue hingga akhirnya membentuk sebuah tangan. Di situ sang kakek kemudian berkata, pada saat sebelum Aoling terluka, aku menggunakan jiwa naga untuk membantunya melahirkan kembali fisiknya yang telah binasa. Dan hari ini aku akan membantumu untuk memulihkan kembali tanganmu yang telah terpotong. Aosue yang mendengar perkataan kakek naga, ia pun berkata, kakek, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Ucapnya khawatir. Kakek naga pun kemudian berkata, jangan banyak omong kosong, dengarkan saya baik-baik. Jiwa naga adalah inti dari naga. Jiwa naga wanian saya bahkan adalah jiwa naga yang paling langka. Terakhir kali saat aku menyelamatkan Aoling, aku hanya menggunakan sedikit saja bagian dari jiwa naga itu. Tapi kali ini aku akan memberikan semua jiwa naga 10.000 tahunku untukmu. Sehingga kau tidak hanya mendapatkan jiwa naga saya, akan tetapi kau akan mendapatkan kekuatan 10.000 tahunku juga, Aosue. Mendengar hal itu, Aosue pun jadi keheranan. Mengapa kakek membantu saya sampai seperti ini?
Apakah ini demi bangsa naga? Tanya Aoswe. Kakek Neza pun lalu menjawab kalau ia tidak peduli dengan bangsa naga yang merupakan keturunan-keturunan yang membosankan katanya. Aku melakukan ini karena aku menyukaimu. Alasanku hanya sesederhana itu, ucap sang kakek. Aoswe pun tertegun sekaligus terharu dan sedih mendengar perkataan itu. Kakek naga kuno pun kemudian di situ lanjut berkata, Aoswe, jangan kau mengira kalau aku adalah naga tua yang tak bisa apa-apa. Lihatlah, aku masih mampu berjalan ke bawah ke dalam gua yang dalam ini loh. Jika saya memberikan kekuatanku secara langsung kepadamu, maka kau akan meledak dan mati. Maka dari itu, aku menggunakan akar dari pohon anggur kehidupan ini sebagai konduktor untuk menyalurkannya kepadamu. Mendengar perkataan dari kakeknya itu, Aoswe pun jadi bingung. Kakek, lalu apa yang harus dan perlu untuk kulakukan? Tanyanya sambil ia mengamati proses tangan barunya itu. Dan bersamaan dengan itu, tangan kakek naga kuno pun kini semakin menyusut dan cahaya dari akar pohon itu pun juga meredup guys. Lalu sang kakek pun berkata, yang kau lakukan cukup sederhana. Berpikirlah kalau di dalam dirimu itu ada aku dan kamu adalah dua hati yang bersatu, seperti lengan satu dengan lengan satunya lagi, ucap sang kakek dengan kalimat yang mendalam guys. Shin kemudian langsung diperlihatkan Aoswe yang dengan bangga menunjukkan tangan emasnya kepada Patkai. Ini adalah lengan tempur jiwa naga Neza, ucap Aoswe menatap dengan bangga kepada tangannya itu. Lalu tiba-tiba Patkai pun berkata kepada Aoswe, Aoswe, babi tua selama ini tidak pernah mengganggumu kan? Tapi sekarang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aoswe pun jadi penasaran. Apa emangnya? Tanya Aoswe. Patkai kemudian mengatakan, bisakah kamu menanyakan kepada sang kakek naga kuno Neza? Tolong dong mintakan lengan seperti milikmu. Gubrak, dasar Patkai. Dan tiba-tiba sang jenderal mata tiga pun sudah berada di hadapan mereka guys. Sudah selesai ngegosipnya, ucapnya. Ia pun kini berjalan mendekat kepada Aoswe dengan keadaan yang telanjang dada dan dikelilingi oleh api, pertanda kalau sang mata tiga akan benar-benar serius melawan Aoswe. Dewa mata tiga, kamu memang berbeda dengan para jinggang kecil tadi, ucap Aoswe yang kagum dengan kekuatan dan daya tahan si mata tiga. Cuma percikan kecil seperti itu, tak ada yang perlu ditakutkan, jawab jenderal mata tiga. Mendengar hal itu, Aoswe pun berkata kalau ini sangat menarik. Aoswe pun juga akan serius menemani sang mata tiga untuk bermain. Aku akan menikmati pertempuran ini, ucap dewa mata tiga di situ. Namun seketika datanglah kedua jinggang kepada sang mata tiga. Mereka pun kemudian memberitahu kalau jinggang gendut dan jinggang jenggot merah sudah tewas karena serangan Aoswe tadi. Melihat hal itu, Patkai pun langsung berkata kepada Dewa Sanyan, hei, apakah Anda mendengarnya? Jika kamu takut, pergi saja sekarang. Hati-hati loh, adik juniorku akan memukulmu ke neraka. Mendengar hal itu, Jenderal Mata Tiga pun hanya tertawa sinis. Hei, mengapa kamu tertawa? Tanya Patkai. Sang Mata Tiga pun kemudian berkata, dasar Patkai, kamu hanya bisa bersembunyi dan berteriak-teriak saja dari tadi. Mendengar perkataan itu, Patkai pun jadi geram. Ia pun langsung melompat untuk menyerang si Mata Tiga. Hei, siapa bilang babi tua ini tak berani denganmu? Teriak Patkai. Dan baru saja Patkai melompat, tiba-tiba si Mata Tiga pun langsung mengeluarkan jurusnya dari tombaknya. Kamu itu masih banyak kekurangan, ujarnya. Dan dor. Seketika tombak api itu mengeluarkan tembakan-tembakan untuk menebas Patkai guys. Hingga akhirnya perut Patkai pun terkena tebasan-tebasan itu. Tapi Patkai pun tak mau mati konyol. Ia pun sekuat tenaga berusaha menangkis serangan-serangan yang membabi buta itu. Aoswe yang melihat hal itu pun tak tinggal diam. Ia pun langsung melancarkan tinju tangan emasnya. Hei Mata Tiga, rasakan tinjuku ini. Seketika kepalan tangan emas Aoswe pun mengeluarkan kobaran api dan melesat untuk menghajar Jenderal Mata Tiga. Tapi tiba-tiba Aoswe dikejutkan oleh sesuatu. Tanganku, kenapa ini? Karena seketika akar-akar emas yang membentuk tangan Aoswe pun tiba-tiba saja keluar. Ia pun sangat kaget, kenapa lengan nagaku berubah menjadi seperti ini. Beberapa tentakel juga telah patah. Dan Shin langsung beralih di jalur monster. Terlihat saat ini Bailang masih terus berlari untuk menghindari kejaran dari gurunya. Wuching yang baru datang pun langsung disuruh Biksu Tong untuk segera menghentikan Bailang. Wuching pun langsung berubah menjadi wujud pasir dan ia langsung terbang melesat mengejar Bailang dengan cepat. Bailang, berhenti, teriak Wuching di situ. Dan tiba-tiba Bailang pun mendadak langsung menghentikan larinya karena ternyata di depannya adalah jurang air terjun. Wuching di situ pun mencoba untuk merayu Bailang. Bailang, apapun yang terjadi padamu, kita akan selalu membantumu, ucap Wuching. Dan sambil menangis, Bailang pun mengatakan terima kasih kepada Wuching.
Tapi ia mengaku tak bisa untuk kembali lagi. Kucing pun dengan cepat melesat untuk meraih Bailang dan berkata, "Guru pasti punya jalan keluar, Bailang." Tapi Bailang pun merasa putus asa. Ia pun berteriak, "Apalagi yang bisa kulakukan dengan wujud yang seperti ini? Tak ada jalan lagi. Aku harus pergi sekarang," teriak Bailang sambil menangis, dan ia pun langsung melompat ke jurang itu, guys. Wuching pun gagal untuk meraih tubuh Bailang itu, dan Bailang pun saat ini terjun bebas ke air terjun yang berada jauh di bawah. "Aku hanyalah monster. Aku tak pantas menjadi murid dari guru," teriaknya. Wuching hanya bisa memandanginya dari atas. "Bailang, ada apa denganmu?" ucapnya. Scene kemudian beralih, tiba-tiba saja diperlihatkan Tathagata, Aosue, dan Jenderal Mata Tiga sedang berjalan di sebuah hutan bambu. Ini adalah tempat rahasia yang tidak seorang pun tahu tempat ini. 3 orang ini seharusnya tidak berada di tempat ini. Tathagata harusnya saat ini berada di Istana Surga, sedangkan Aosue dan Dewa Sanyan seharusnya saat ini ya sedang berduel di Istana Naga Laut Timur. Dan selama perjalanan ini, Tathagata pun terlihat hanya diam dan tak mengatakan apapun. "Tathagata, kau hanya punya waktu 1 jam," ucap Jenderal Mata Tiga di situ. Dan Aosue pun juga bertanya, "Tathagata, apa yang sebenarnya akan kau lakukan?" Mendengar ucapan-ucapan dari mereka, lalu Tathagata pun balik bertanya kepada Aosue, "Aosue, apakah kau merasa lenganmu baik-baik saja?" Aosue pun langsung memperhatikan tangannya itu. "Ini bukan masalah besar kok, tampaknya sudah baikan," ucapnya. Tathagata pun kemudian mengatakan kepada Aosue kalau lengan Aosue itu adalah seperti pedang bermata 2, bisa membunuh orang lain, akan tetapi juga bisa membunuh diri sendiri. Mendengar hal itu, Aosue pun lalu menjawab, "Tenang saja Dewa, aku bisa mengendalikannya, jadi nggak perlu mengkhawatirkannya." "Baguslah kalau begitu," ucap Tathagata, dan ia pun seketika berhenti berjalan. Lalu ia pun duduk bersila di situ, sehingga hal itu membuat Aosue dan Mata Tiga pun jadi keheranan. Dan terlihat Tathagata pun mendongak ke atas langit. "Tathagata, apa yang sebenarnya akan kau lakukan?" tanya Jenderal Mata Tiga. Aosue pun juga heran di situ. "Dewa Tathagata, tolong jangan buang-buang waktu lagi." Tapi Tathagata pun di situ tetap saja tenang, dan ia sekarang duduk di depan sebuah pohon bambu. Lalu Tathagata pun mulai berkata, "Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana daun bambu itu jatuh mengenai kalian?" Jenderal Mata Tiga itu pun jadi tambah bingung, dan seketika ia pun saat ini kejatuhan daun bambu. Dan Aosue pun juga sama, ia pun juga kejatuhan daun-daun bambu yang mengenai badannya. Dan terlihat daun bambu yang jatuh ke badan 2 orang itu pun seketika hancur, guys. "Dewa, apa arti ucapanmu?" tanya Aosue. Tathagata pun kemudian berkata, "Kalian berdua memiliki niat membunuh yang kuat. Bahkan daun-daun bambu yang jatuh ke tubuh kalian pun bisa hancur. Bagaimana Anda bisa mendengarkan apa yang aku katakan? Lebih baik kalian turun, duduk, dan diam sejenak," ucap Tathagata. "Hei Dewa, aku sudah tak ada waktu lagi. Apa yang kamu lakukan benar-benar hanya sebuah lelucon," teriak Aosue yang sudah tak sabar lagi. Jenderal Mata Tiga pun juga berkata, "Benar, perang kita juga belum selesai." Lalu Tathagata pun terlihat mengangkat tangannya. "Aku sudah berjanji pada kalian. Aku hanya meminta waktu kalian 1 jam. Silakan kalian duduk dan ikuti semua perintahku," ucap Tathagata di situ. Mendengar perkataan itu, Aosue dan Mata Tiga pun terlihat saling memandang, hingga akhirnya mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh Tathagata. Tathagata pun di situ kemudian menyentuh pohon bambu di depannya dengan telapak tangannya. Lalu ia pun membaca mantra-mantra di situ. Aosue dan Jenderal Mata Tiga yang saat ini mendengar mantra-mantra dari Tathagata, mereka pun seketika menjadi rileks dan tenang. Kegelisahan mereka pun tampaknya juga menghilang, guys. Terlihat Tathagata pun melepaskan sentuhannya di pohon bambu itu. Ia kemudian berkata, "Dewa Sanyan, apa kau siap untuk bertarung?" Mata Tiga pun jadi bingung. "Apa artinya?" ucapnya. "Jika Anda berhasil mengalahkan bangsa naga, apa yang akan kau lakukan?" tanya Tathagata lagi. "Aku adalah komandan dari tentara langit. Tentu saja aku akan terus berjuang dan berperang," jawab Jenderal Mata Tiga itu. "Apakah Sasin memberitahumu tujuan perang ini?" tanya Tathagata lagi. Dewa Sanyan pun lalu menjelaskan untuk melampiaskan keinginan bertarung para prajurit surga, karena jika tidak begitu, maka mereka akan terbakar dan mati, ujar Dewa Mata Tiga. "Membunuh dan terus membunuh, apakah itu akan berguna?" tanya Tathagata lagi. Dewa Sanyan pun menilai kalau ini adalah satu-satunya cara, katanya. Tathagata pun kemudian berkata lagi, "Bahkan jika kamu membunuh semua naga, apakah semangat juang yang gila ini akan hilang? Jika tidak, kamu akan melakukannya lagi dan terus membunuh. Bahkan apakah nanti juga akan berperang dengan para Asura?" Sang Jenderal Mata Tiga itu pun langsung terkejut mendengar perkataan Tathagata. Tathagata pun lanjut berkata,
Jika semangat juang para prajurit surga tak bisa padam untuk selamanya, apakah Anda akan membawa mereka kembali ke surga untuk saling membunuh? Bahkan apakah Anda sendiri nanti saling membunuh dengan mereka? Tathagata pun kemudian menoleh kepada Aosue. Aosue, kamu juga, kenapa kamu membunuh 2 jingkang itu? Tanya Tathagata. Itu karena mereka telah mengeroyok dan menyerang secara diam-diam. Mereka sangat licik, jawab Aosue. Jadi karena itu kamu membunuh mereka, ucap Tathagata lagi. Benar, jawab Aosue jadi ragu-ragu. Tathagata pun kemudian bertanya lagi, jika kedua jingkang itu tidak menyerang secara diam-diam, apakah kau juga akan membunuh mereka? Mendengar hal itu, Aosue pun seketika hanya terdiam dan bingung akan menjawab apa. Kenapa kau diam saja, Aosue? Tanya Tathagata lagi. Aosue pun kemudian menjawab, entahlah, tak tahu kenapa aku sangat kesal ketika melihat mereka. Hanya karena kesal lalu membunuh mereka, tanya Tathagata lagi. Iya, aku merasa tak dapat menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Aku juga merasa ada suara di tubuhku yang mendorong untuk membunuh mereka dan bunuh mereka. Tathagata pun kemudian bertanya lagi, apa kau tidak merasakan sesuatu yang aneh? Mendengar hal itu, Jenderal Mata Tiga pun lalu berkata, bukankah itu tidak aneh? Karena di medan perang kan memang saling membunuh. Tathagata pun kemudian berkata, Jenderal Mata Tiga, saya sangat mengagumi Anda karena tetap berpegang pada diri sendiri dan mempunyai sudut pandang sendiri. Saya akan bertanya padamu lagi. Sontak Dewa Mata Tiga pun langsung heran. Anda sudah berjuang selama bertahun-tahun. Berapa banyak yang telah kau bunuh? Tanya Tathagata. Jenderal itu pun lalu menjawab, kalau itu sangat sulit untuk menghitungnya. Apakah kamu membunuh semua musuhmu? Tanya Tathagata lagi. Sang Mata Tiga itu pun lalu menjawab, kalau ia tidak membunuh orang yang sudah menyerah, wanita, orang tua, orang yang lemah, dan anak-anak. Mereka yang lemah juga musuh. Kenapa kau tidak membunuh mereka? Tanyanya lagi. Karena ini memang aturannya, jawab sang Mata Tiga sambil mengepalkan tangannya. Oke, ucap Tathagata di situ. Tathagata, sebenarnya apa yang kau minta untuk kita lakukan di sini? Tanya sang Mata Tiga masih keheranan. Lalu seketika Tathagata pun mengangkat tangannya dan merapatkan kedua telapaknya. Aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian, ucapnya. Lalu seketika terlihat bunga teratai putih yang sangat terang menerangi mereka. Cahaya itu semakin terang dan semakin terang. Lalu tiba-tiba mereka pun menjadi melayang dan semua tempat itu menjadi putih dan sangat terang. Ini adalah kekuatan supranatural mata bumi yang dapat mendeteksi alam semesta. Dan saat ini ada banyak hal yang terjadi di 3 alam, ucap Tathagata di situ. Dewa, apakah kau saat ini akan mengintip semuanya? Tanya Aosue. Lalu Tathagata pun menjelaskan kalau sekitar setengah tahun yang lalu 3 dunia mulai terisi dengan niat membunuh dan permusuhan. Baik itu orang baik, jahat, tua, dan muda. Mereka saling melakukan pembunuhan. Ibu membunuh putranya, seorang wanita membunuh suaminya. Dan hal itu terus saja terjadi. Dan fenomena itu seperti wabah yang berasal dari setan, menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Lihatlah ini, tak hanya manusia, akan tetapi wabah ini juga sudah menyebar ke tempat lain, ucap Tathagata sambil menunjukkan sesuatu lagi. Dan di situ memperlihatkan naga dan para prajurit surga yang saling membunuh sesama. Melihat hal itu, Jenderal Mata Tiga pun kemudian bertanya, apakah maksudmu seseorang telah mempengaruhi 3 alam ini? Tathagata pun menjawab kalau itu betul sekali. Sontak Aosue dan Jenderal Mata Tiga pun langsung tertegun dan kaget dengan semua yang terjadi saat ini. Ini semua memang sangat membingungkan, karena ini menyerang kita semua. Bahkan saya akrab dengan pribadi dengan pemikiran Buddhis, tetapi saat ini juga mulai tumbuh kejahatan di tubuhnya, ucap Tathagata. Dan seketika Tathagata menunjukkan sesuatu yang mencengangkan, karena terlihat harimau yang telah tewas di depan Biksu Tong. Di situ Biksu Tong berkata, apa? Barusan apa yang aku lakukan? Tanyanya kebingungan, karena tanpa sadar ia barusan telah membunuh harimau tadi, guys. Jelas saja hal itu membuat Aosue dan sang Mata Tiga pun langsung terkaget. Harimau lapar menyerang kelinci, itu memang seleksi alam yang wajar, ucap Tathagata. Dan terlihat saat ini Biksu Tong pun mengangkat kelinci itu. Mengapa saya melihat kejadian ini langsung marah dan membunuh harimau? Tapi sepertinya aku tidak berniat untuk menyelamatkan kelinci. Aku hanya ingin membunuh. Kenapa aku menjadi seperti serigala putih? Apa yang telah aku perbuat? Tanya Biksu Tong keheranan dengan dirinya sendiri saat ini. Dan terlihat saat ini Tathagata melepaskan tasbihnya dan meletakkan di tangannya sambil duduk bersila. Dan bersamaan dengan itu, kini mereka sudah keluar dari kekuatan supranatural mata bumi. Tathagata kemudian berkata, seperti yang kalian lihat, Tan Sanzang juga memiliki niat membunuh, sama seperti Anda berdua. Dan dibalik semua ini, ada kekuatan misterius yang mendorongnya. Kekuatan misterius? Tanya Aosue terkejut.
Tathagata pun menjelaskan lagi kalau sumber kekuatan ini bisa jadi lebih kuat dari sang dewa kuno Yuanzi Tianzun. Seketika ia pun langsung mencabut sebagian dari rambutnya yang putih. Hal itu langsung membuat Aosue dan Mata Tiga terkejut. Saya barusan telah terhubung dengannya dan saya sudah terpengaruh. Tapi saya segera memutuskan pengaruh ini, karena kalau tidak akan berakibat fatal. Mendengar hal itu, Aosue pun langsung tercengang. Begitupun dengan Jenderal Mata Tiga. Mungkinkah terperosoknya surga dan manusia saat ini? Ucap Mata Tiga dengan bertanya. Apakah maksudnya semua ini, guys? Apakah Aosue dan Mata Tiga paham dengan apa yang telah ditunjukkan Tathagata itu? Menceritakan sehari setelah Tathagata menghancurkan senjata legendaris Tianpan, ia pun lalu pergi ke air terjun Feilei. Dijelaskan kalau air terjun Feilei ini berasal dari 9 air suci surgawi yang bersumber dari surga tertinggi yang ke-33. Dan terlihat saat ini sang Dewa Tathagata sedang bermeditasi di bawah air terjun itu. Tampaknya ada sesuatu hal yang sangat penting yang akan dilakukan olehnya. Dan setelah dirasa selesai, ia pun menuju ke tempat dia meletakkan bajunya. Dan terlihat di situ sudah tersedia meja, gulungan kertas, dan kuas beserta tintanya. Dan setelah Tathagata memakai bajunya, ia pun langsung mengambil kuas di situ. Kuas itu segera ia celupkan ke tinta di situ. Tathagata yang tadi habis melakukan meditasi di air terjun, kini pikirannya pun menjadi rileks dan fokus. Ia pun kini meningkatkan semua inderanya, termasuk ia juga mengaktifkan indera keenamnya, guys. Dan dengan kuasnya yang sudah dicelupkan oleh tintanya itu, ia pun lalu melompat di udara dan mulai menggoreskan kuasnya. Terlihat ia pun memejamkan matanya dan melukis sesuatu di udara. Kuas di tangannya itu pun menari dengan sendirinya. Gerakannya pun semakin cepat, hingga terlihat goresan-goresan hitam itu pun membentuk sebuah gambar. Dan tampaknya gambar itu adalah sosok bayi. Kemudian wajah dari bayi itu membesar menjadi sosok gambar iblis, guys. Lalu tinta itu pun kemudian menyebar dan berkumpul menjadi gumpalan. Dan tiba-tiba gumpalan tinta itu langsung menjerat tangan sang Dewa Tathagata. Kekuatan macam apa ini? Ada penahan raksasa yang tak terlihat di tanganku. Jangan biarkan indera keenamku mengikuti untuk menggambar ini, teriak Tathagata sambil ia berusaha melepaskan kekuatan yang menahannya itu. Ia terus menggerak-gerakkan kuas di tangannya dan serak. Tathagata pun berhasil menghancurkan gumpalan-gumpalan tinta yang menjeratnya. Dan bersamaan dengan itu, terlihat rambutnya pun ada yang terpotong di situ. Terlihat Tathagata pun berusaha untuk mengendalikan tubuhnya. Dan saat ia membuka matanya, ia sangat kaget melihat beberapa rambut putihnya yang terbang di udara. Scene kemudian beralih di mana Tathagata yang sedang memegang rambut yang rontok tadi, dan ia tunjukkan kepada Aosue dan Jenderal Mata Tiga. Tathagata, dengan kekuatan sucimu, apa yang bisa kau lihat dari kejadian ini? Ucap sang Jenderal Mata Tiga. Tathagata kemudian mengatakan bahwa akan terjadi 5 kemerosotan di surga dan manusia, dan ketika para dewa akan berakhir, itu akan terjadi 5 fenomena. Itu adalah seperti ibarat kotoran yang menempel pada pakaian, lalu tubuh orang itu sering berkeringat, hingga di badan itu muncul bercak darah. Yang kupegang ini adalah rambut rontok yang tanpa sebab. Dunia semakin gelap dan semakin gelap, ucapnya. Mendengar hal itu, Aosue dan Jenderal Mata Tiga pun bingung dengan apa yang dikatakan Tathagata. Apa maksudmu, Dewa? Tanya Aosue. Terlihat Tathagata pun kemudian melepaskan rambut putihnya yang rontok dari tangannya. Ia lalu membiarkan rambut itu terbang terbawa angin. Lalu ia berkata, inilah alasan diriku menghentikan peperangan kalian sementara. Scene kemudian kita dibawa kembali saat Aosue dan Jenderal Mata Tiga bertempur, dimana pada saat itu tiba-tiba saja tangan naga emas Aosue mengeluarkan tentakel-tentakel. Tapi tak disangka tentakel-tentakel itu kemudian berubah menjadi seperti ular-ular api yang kemudian menyerang Jenderal Mata Tiga. Bagaimana ini? Apa yang barusan terjadi? Ucap Aosue kebingungan. Ular-ular api itu pun dengan cepat langsung menyerang Jenderal Mata Tiga di situ. Dan saat akan melilit, ular-ular api itu pun seketika berubah menjadi ular-ular es yang berputar-putar dan langsung melilit Jenderal Mata Tiga, guys. Terlihat ular-ular itu kemudian membakar tubuh Jenderal Mata Tiga dengan api esnya. Sontak saja hal itu membuat semua yang melihatnya pun sangat terkejut. Tampaknya ada yang salah dengan tangan Aosue, ujar Raja Tianxi di situ. Kedua jingkang di sana pun juga panik. Apakah Jenderal Mata Tiga akan kalah? Tanya mereka. Sedangkan para prajurit pun juga keheranan. Bagaimana mungkin? Ujarnya. Para Asura yang berada di atas tebing pun mereka berkata, wow, lengan Aosue sangat kuat sekali. Tampaknya Jenderal Mata Tiga akan kalah, ucap mereka. Tapi kemudian di situ semua lalu berkata, tampaknya tidak seperti itu. Lihatlah Aosue, ia tak bisa mengendalikan tangannya, ucapnya. Dan tiba-tiba
duar. Tak tahu kenapa Aosue menghantamkan tangan kirinya ke tanah dengan sangat keras hingga membuat tanah di situ pun hancur guys. Dan tak hanya itu, seketika tangan Aosue pun berubah menjadi tangan es. Ia pun berteriak-teriak kesakitan dan tak bisa mengendalikan tangannya itu. "Hei, hentikan!" teriak Aosue kepada tangannya itu yang kini mulai membesar dan duar. Lalu Aosue pun menghantamkan tangannya ke tanah lagi. Seketika keluar ledakan dan petir es yang dahsyat yang menyerang Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga pun kemudian menghantamkan tombaknya ke tanah dan wush, ia pun lalu dengan cepat mengeluarkan energi api di tubuhnya. Energi api itu kemudian menghalau ledakan-ledakan api es dari Aosue. Hingga akhirnya Jenderal Mata Tiga pun masih bisa selamat dari ledakan kekuatan tangan Aosue. Ia pun terlihat ngos-ngosan dibuatnya. "Aosue, kekuatanmu sangat besar, tapi tidak stabil," ucap Jenderal Mata Tiga. Dan terlihat Aosue pun masih memperhatikan keadaan tangannya yang sudah reda, tapi masih mengeluarkan asap. Akhirnya tangan ini bisa tenang. Lengan tempur naga dari kakek Neza ini benar-benar kuat. Tampaknya aku belum bisa mengendalikannya, ucap Aosue di situ. Lalu tiba-tiba Jenderal Mata Tiga yang marah pun kemudian melesat untuk menyerang Aosue dengan tombaknya. Serangan tiba-tiba itu pun membuat Aosue terkejut, tapi ia pun masih bersemangat dan siap untuk bertempur lagi dengan sang Jenderal Mata Tiga. "Hei, bahkan jika saya tidak menggunakan lengan ini, aku bisa membunuhmu dengan mudah," teriak Aosue sangat percaya diri dan bersiap mengambil pedang di punggungnya. Di sisi lain, para Asura pun masih asik menonton pertempuran itu dari atas tebing. Hingga kemudian semua pun dikejutkan oleh sesuatu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba angin berhenti berembus?" ucapnya. Lalu salah satu Asura di situ pun berkata, "Aneh, saya merasa seluruh tubuhku menjadi sangat tenang. Darahku yang tadi mendidih sekarang sudah tidak lagi. Detak jantungku pun juga melambat," ucapnya. "Situasi macam apa ini?" tanya Suma keheranan. Dan tiba-tiba saja terlihat salah satu Asura pun menguap dengan lebar dan tampak ngantuk sekali. Suma yang melihatnya pun jadi keheranan. "Kenapa orang-orangku tiba-tiba mengantuk di medan pertempuran? Ini belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Suma di situ. Asura yang menguap tadi kemudian berkata kalau tiba-tiba ia merasa ngantuk sekali dan ingin tidur. Dan tiba-tiba saja Asura yang lain pun menunjuk sesuatu. "Hei, lihat itu!" teriaknya. Dan itu langsung mengejutkan Suma. Dan ternyata ia menunjuk kepada para prajurit surga yang saat ini mereka juga mengantuk. Begitupun dengan para manusia naga. Suma pun jadi keheranan mengapa semuanya jadi mengantuk. Beralih ke pertempuran Aosue dan Jenderal Mata Tiga yang saling serang saat ini tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Karena mereka saat ini tiba-tiba menusuk seseorang di depannya dan di antara mereka berdua. Dan ternyata itu adalah sang Dewa Tathagata guys. Jelas saja mereka berdua pun sangat kaget. Dan tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan lagi karena muncul sebuah lubang hitam di depan mereka berdua. Dan lubang itu seketika menyedot senjata mereka. Dan ternyata itu semua adalah jurus dari Tathagata. Tathagata pun dengan lihai bisa mengambil senjata mereka berdua dan menancapkannya di dekatnya guys. "Maaf, saya meminjam senjata kalian sebentar. Mohon berikan aku waktu kalian 1 jam saja," ucap Tathagata di situ. Aosue pun jadi heran. "Hei dewa, apa kau bercanda? Ini di medan peperangan," ujar Aosue. Tathagata pun dengan santai menyuruh mereka untuk melihat sekelilingnya saat ini. Rasa kantuk mereka untuk sementara ini menutupi dan mengalahkan niat membunuh mereka. Tapi efek dari jurusku ini terbatas hanya 1 jam. Sekarang tidak ada waktu lagi. Kalian berdua tolong ikuti aku, ujar Tathagata kepada Aosue dan Jenderal Mata Tiga. Singkat cerita mereka pun sudah berada di hutan bambu. Dan tampak Tathagata pun menunjukkan suatu gambar dalam gulungannya. "Gambar siapa ini?" tanya Aosue keheranan. Lalu Tathagata pun menjawab, "Jika saya tidak salah, orang inilah yang mempengaruhi 3 alam yang mempengaruhi niat membunuh semua makhluk hidup. Kemungkinan dia adalah sang Dewa Super." Mendengar hal itu langsung membuat sang Jenderal Mata Tiga sangat terkejut. Dewa Super? Tathagata pun kemudian membuka gulungan gambar tersebut dengan jelas. "Orang ini yang dapat mempengaruhi dari 3 alam dengan niat membunuh?" tanya mereka. Dan tidak lama setelah Tathagata membuka lukisan itu, tiba-tiba saja tanah menjadi bergetar hingga akhirnya tanah itu pun menjadi retak, sehingga membuat mereka pun menjadi sangat terkejut. "Ada yang aneh, kekuatan yang kuat saat ini sedang membelah bumi," ucap Tathagata sambil menutup lukisannya. Tanah yang bergetar itu pun tampaknya juga telah sampai di medan peperangan. Hal itu membuat para pasukan surga yang tertidur pun menjadi bangun. Mereka semua sangat kaget dan panik melihat tanah yang dipijaknya bergetar hebat dan retak. Bahkan beberapa orang di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam lubang dari retakan di situ guys.
Dan terlihat kini Tathagata, Aosue dan Jenderal Mata Tiga pun sudah kembali ke medan peperangan dengan naik di tubuh naga Aosue. Aosue yang saat ini berubah menjadi wujud naga berkata, "Kenapa tiba-tiba terjadi gempa bumi tanpa sebab?" Lalu Tathagata pun menyahut, "Ini bukan gempa, lihat," ujarnya. Terlihat gempa dan retakan-retakan itu pun seketika membentuk sebuah wajah, guys. Lalu mereka bertiga mendarat di bukit yang tinggi. Dan sambil memperhatikan peristiwa yang aneh di bawah, Tathagata berkata, "Iblis apa-apaan ini?" Dan tiba-tiba terlihat kelopak bunga berwarna pink yang berterbangan di udara. Aosue pun langsung melihat ke atas. Dan ternyata saat ini terlihat sang Dewa Sasin pun sudah melayang berada di atas mereka. "Tathagata, ayo ikuti aku," ucapnya. Tathagata pun lalu bertanya, "Apakah 33 dari surga?" "Benar, seperti yang diharapkan," jawab Dewa Sasin. "Jenderal Mata Tiga, Raja Naga Aosue, kamu tetaplah di sini untuk saat ini. Kalian jangan khawatir dengan orang-orang Anda." Seketika muncullah kelopak bunga pink yang sangat banyak. Bunga-bunga itu kemudian merubung pasukan surga dan pasukan naga di situ, hingga membuat tubuh mereka pun terbungkus penuh oleh kelopak bunga dari Dewa Sasin. Hingga akhirnya semua orang di situ pun sudah terbungkus dengan bunga pink dan melayang di udara, kecuali Aosue dan Jenderal Mata Tiga. "Saya telah menggunakan kuncian bunga untuk melindungi mereka dari bahaya," ucap Dewa Sasin. Dan ia pun langsung mengajak Tathagata untuk segera pergi. Aosue yang saat ini tinggal berdua dengan Jenderal Mata Tiga, ia pun kemudian berkata, "Tiba-tiba saja mereka pergi meninggalkan kita berdua. Apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran kita?" tanya Aosue. Mendengar hal itu, Jenderal Mata Tiga pun hanya terdiam. Tapi seketika muncullah kelopak-kelopak bunga lagi di antara mereka. Dan tiba-tiba terdengar suara dari Dewa Sasin, "Kalian berdua jangan gegabah." Lalu seketika muncullah beberapa tulisan di udara. Dan itu adalah pesan dari Dewa Sasin. Pesan itu bertuliskan, "Pertempuran Tianlong bukan untuk membalas dendam pada naga atau menambah kebencian mereka. Pertempuran ini kulakukan tidak lain hanyalah untuk mengeluarkan iblis yang tersembunyi. Iblis itu saat ini berada di 10 tempat di dalam bumi. Dan kini aku dan Tathagata akan segera menemukan akar dari iblis itu sesegera mungkin agar seluruh dunia menjadi aman." Sin kemudian beralih memperlihatkan alam baka. Di situ Wukong meringis dengan keringat yang sangat banyak. Dan juga terlihat monster yaksa yang sudah tak berdaya. Dan tampaknya Wukong habis menumbangkan mereka semuanya, guys. Karena saat ini terlihat Wukong berdiri tegap dengan tongkat di tangannya di tengah sekumpulan monster yaksa yang sudah tewas. Tapi tiba-tiba, "Sun Wukong, ternyata kamu ada di sini," teriak seseorang. Yang ternyata itu adalah New Moren yang telah berhasil menemukan keberadaan Wukong, guys. Jelas saja Wukong pun terkejut dengan kedatangan New Moren itu. "Waduh, pasti mereka akan cekcok ini," ucap Xiaotian di situ. Dan terlihat New Moren pun langsung berteriak di depan Wukong. "Hei Wukong, kenapa kamu melarikan diri?" ucapnya. "Siapa yang melarikan diri? Aku memang sibuk," jawab Wukong dengan santai di situ. Xiaotian di situ pun berusaha menenangkan adik Niu, tapi tiba-tiba, duak! "Tutup mulutmu, apa kau tak tahu aku sedang berbicara dengan kekasihku?" teriak New Moren. Dan sambil memegangi wajahnya, Xiaotian pun berkata, "Aduh, sakit." Sedangkan New Moren pun berkata kepada Wukong, "Monyet, apa kau memang sengaja mati untuk melarikan diri dariku?" Ia lalu mendekat dan menyentuh hidung Wukong. "Wukong, aku tahu kau sebenarnya menyukaiku kan?" Mendengar perkataan itu, Wukong pun langsung gugup dan keringetan, guys. Lalu New Moren pun lanjut berkata, "Wukong, saya beritahu ya, bahkan jika kamu tidak ingin kembali ke dunia, saya akan tetap menemanimu di dunia bawah ini dan kita bisa menikah di sini." Tapi tiba-tiba terlihat ada tangan yang langsung membungkam mulut New Moren, guys. Stop, jangan bicarakan ini di sini," ucapnya. Dan ternyata itu adalah tangan Wukong. "Daduar, mengapa kau protes?" teriak New Moren sambil memukul Wukong dengan sangat keras. Aku tidak protes adik New," ucap Wukong di situ. Lalu Xiaotian pun jadi kepo melihat perdebatan mereka berdua. "Raja Kera, sebenarnya kalian ini kenapa?" Dan duar, "Tutup mulutmu, aku sedang berbicara dengan adik Niu," ujar Wukong sambil memukul Xiaotian dengan sangat keras. Melihat hal itu, New Moren pun langsung mendekat kepada Wukong. "Hei monyet mati, kau ternyata sangat peduli denganku," ucapnya. Dengan wajah yang berseri-seri dengan dikelilingi aura lope-lope, guys. Wukong pun kemudian dengan sok-sokan menjawab, "Adik Niu, kamu salah paham. Sebenarnya aku hanya benar-benar tidak ada alasan untuk menghindarimu." Mendengar hal itu, New Moren pun kemudian berkata, "Sun Wukong, kau itu punya nyali menantang surga.
baik itu vertikal dan horizontal, dan 3 dunia. Kau tidak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Dan terlihat New Moren pun menangis dan berkata, tapi kenapa kau tidak punya nyali untuk mengakui perasaanmu seperti saya? Seketika air mata New Moren pun jatuh. Dan tes, seketika jari Wukong pun menangkap tetesan air mata dari adik New itu guys. Seketika suasana pun menjadi berbeda dan terdengar suara, "Jangan menangis," yang keluar dari mulut Wukong. "Aku akan menunggumu untuk mengatakan sesuatu kepadaku," ucap New Moren yang masih berdiri di situ di hadapan Wukong. Tapi seketika Wukong pun langsung berteriak, "Shotian, kemarilah! Shotian, kenapa kamu tak datang-datang? Kenapa kamu tidak ada di sini?" Shotian yang tadi dipukul Wukong untuk menjauh malah jadi bingung sendiri. "Kera Agung, aku itu harus pergi atau di sini sih?" ucapnya lemas. Lalu New Moren pun seketika langsung melompat ke punggung Wukong. "Hei, dasar monyet mati, kau benar-benar pemalu ya," ucapnya. "New Moren, jangan lakukan itu, nanti orang lain melihatnya," ucap Wukong. "Emang di sini ada orang?" tanya New Moren di situ. "Jiwa-jiwa sekarang pada sibuk semua. Sebelah sana juga nggak ada orang," ucapnya lagi. New Moren pun langsung merem-merem untuk mencium tubuh Wukong. "Hanya ada kamu dan aku," ucapnya. Tapi tiba-tiba, wah, sor. Seketika New Moren pun muntah guys. "Kamu bau banget Wukong. Berapa lama kau tidak mandi?" ucap New Moren. Wukong pun di situ hanya bisa tertunduk lesu dan berkata, "Ini tidak semudah seperti kita pergi ke Huanyang." "Apa yang kau katakan?" tanya New Moren bingung. "Ikuti aku," ucap Wukong. Dan terlihat Wukong pun ternyata mengajak New Moren pergi ke jembatan reinkarnasi guys. "Oh, bukankah ini adalah jembatan terlupakan itu?" ucap New Moren. "Aku tak menyangka kau mengenal tempat ini," jawab Wukong di situ. New Moren kemudian berkata, "Dijelaskan kalau seseorang berjalan melewati jembatan terlupakan ini, maka akan bisa hidup kembali di kehidupan selanjutnya." "Hei Wukong, ini sangat sederhana dan gampang. Tapi kenapa kau tak pergi ke sana?" teriak New Moren memarahi Wukong guys. Di saat mereka berdebat, tiba-tiba saja datanglah seorang pemandu alam baka. Ia pun kemudian bertanya lagi kepada Wukong, "Apakah Anda ingin mencobanya lagi Tuan?" Wukong pun dengan wajah lemas pun mengatakan, "Ya." Ia pun lalu berpesan kepada New Moren untuk tunggu di sini sebentar, karena saat ini Sun Wukong akan mencoba berjalan lagi melewati jembatan yang tak terlupakan itu. Wukong pun dengan cepat langsung berjalan di jembatan itu. Tapi baru saja ia berlari belum jauh dari situ, tiba-tiba jembatan itu putus dan tak ada jalan lagi buat Wukong guys. Terlihat New Moren pun heran melihatnya. Wukong pun masih saja terdiam di situ karena tampaknya ia merasa kalau ia memang benar-benar tak bisa melewati jembatan tak terlupakan itu. "Ini yang ke-10 kalinya Tuan," ucap pemandu di situ. New Moren tampak terkejut. "Ke-10 kali?" ucapnya. New Moren pun langsung marah-marah kepada sang pemandu di situ. "Hei, apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Jelas saja pemandu itu sangat ketakutan. "Saya benar-benar tidak tahu Nona. Saya juga tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya," ucapnya. Wukong pun tiba-tiba sudah di situ dan memberi penjelasan kepada New Moren. "Adik New, jika seorang tidak bisa melewati jembatan yang terlupakan itu, maka jiwanya secara bertahap akan rusak. Dan bau busuk yang kau cium tadi adalah bau busuk dari jiwaku ini," ujar Sun Wukong. Mendengar penjelasan Wukong itu, New Moren pun langsung melepaskan dan mendorong pemandu di situ. Dan terlihat wajah New Moren pun menjadi sedih. "Terus bagaimana dengan dirimu nanti?" ucap New Moren khawatir dan kebingungan. Dan tiba-tiba terlihatlah Zhu Guanyi yang saat ini sudah berada di atas memperhatikan mereka. Ia pun lalu menanggapi apa yang ditanyakan New Moren kepada Sun Wukong. Hanya ada satu hasil. Tidak akan ada reinkarnasi untuk selamanya," ucap sang Raja Alam Baka guys. Perlihatkannya air terjun, di mana itu adalah air terjun yang kemarin Bailang terjun ke sana. Terlihat di atas air terjun itu, Biksu Tong sedang menyalakan api unggun. Dan tiba-tiba saja Yuto pun datang menghampiri gurunya dan disusul dengan Wuching. "Guru, kakak Wuching telah kembali," teriaknya. Biksu Tong yang melihat Wuching telah datang, ia pun langsung bertanya, "Bagaimana Wuching?" Tapi seketika Wuching pun langsung menjawab kalau ia sudah mencari di sepanjang mil dari sungai ini, tapi ia tak berhasil menemukan Bailang. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun berkata, sepertinya Bailang memang bersembunyi dari kita." Ia pun seketika berlari ke arah air terjun itu. Biksu Tong pun lalu tiba-tiba berteriak, "Bailang, aku tahu kamu ada di sini. Aku tak peduli apa yang telah kau lakukan. Kau bisa kembali dan aku akan menunggumu."
Dan kejadian itu langsung dicatat oleh Yutao guys. Dan setelah Biksu Tong berteriak seperti itu, Biksu Tong pun segera mengajak semuanya untuk pergi. Singkat cerita, sudah beberapa hari ini mereka pun melanjutkan perjalanannya melewati jalur monster. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi pada Aoye. Aoye pun mengeluarkan keringat dingin di sekujur badannya dan ia merasakan jantungnya sangat sakit. Ia pun tak kuasa menahannya sehingga ia pun ambruk guys. "Guru, jantungku tiba-tiba berdetak sangat cepat. Sepertinya akan meledak," teriaknya. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun jadi panik. Ia langsung mengangkat tinjunya. "Saya yakin roh jahat itu datang lagi. Dewa Bumi datanglah," teriaknya. Dan duar, Biksu Tong pun langsung memukul tanah di situ. Dan seketika muncullah Dewa Bumi dari dalam tanah. "Aku datang," ucapnya. Akan tetapi Biksu Tong pun tampak kaget ketika melihat kondisi Dewa Bumi saat ini. "Dewa Bumi, apa kabarmu? Kenapa wajahmu penuh bekas luka dan rambutmu rontok? Apa yang terjadi?" tanya Biksu Tong keheranan. Dewa Bumi pun langsung bercerita kalau ia baru saja dikejar dan dipukuli oleh para monster. Tapi untungnya Dewa Bumi segera cepat berlari dan kabur. Yutao yang mendengarnya pun langsung terkaget. "Apa? Monster menyerang Dewa Bumi? Ini sangat mustahil. Sungguh perubahan jalan monster terlalu besar," ujar Yutao. Sang Dewa Bumi pun kemudian menjelaskan kalau memang jalur monster sekarang sudah berubah total. "Untung saja kalian baru memulai perjalanan ini, sehingga saya masih ada kesempatan untuk menjelaskan kepada kalian," ucap Dewa Bumi. Dan ia pun malah menyuruh rombongan Biksu Tong untuk kembali saja dan keluar dari jalur monster ini. Mendengar penjelasan Dewa Bumi itu, jelas saja bisa ditebak Biksu Tong tetap teguh pada pendiriannya. "Dewa Bumi, saya tahu kalau di depan jalan sangat berbahaya, tapi aku tak akan menyerah," ucapnya. Wuching pun juga menambahkan kalau mereka juga sudah berkali-kali melewati jalan ini. Lalu Dewa Bumi pun berkata, "Dahulu adalah dahulu, sekarang adalah sekarang. Saya dulu adalah Dewa Tanah di sini, tapi sekarang aku hanya seorang pengemis di sini," ucap Dewa Bumi. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun sangat keheranan. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan siluman-siluman di jalur monster ini, Dewa?" tanya Biksu Tong. Lalu Dewa Bumi pun kemudian menjelaskan bahwa belum lama ini segumpal darah berwarna merah pekat keluar dari dalam bumi. Cairan itu bersatu hingga menjadi sungai darah. Sungai darah itu kemudian mengalir sepanjang jalur monster. Tetapi anehnya, setelah 3 hari, sungai darah itu pun menghilang tanpa jejak. "Sungai darah?" tanya Aoye sangat terkejut. Dewa Bumi pun lalu menjelaskan lagi bahwa sejak saat itu monster dan siluman dari semua ras mulai saling membunuh. Mereka membunuh tidak untuk memperebutkan wilayah, tetapi karena murni untuk membunuh. Hal itu menyebabkan puluhan ribu ras siluman yang ada di jalur iblis. Sekarang tinggal 6 ras siluman saja yang masih tersisa, ucap Dewa Bumi. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun berkata, hanya tinggal 6 ras siluman saja ya." Lalu Dewa Bumi pun mengatakan bahwa ke-6 ras siluman ini luar biasa brutal dan kuat. Jika kalian bertemu, pasti akan mati. Kecuali, Hah? Apa? Kenapa sang Raja Kera tidak ada di sini? Tanya Dewa Bumi keheranan. Melihat Wukong tidak ada, Dewa Bumi pun jadi heran. Apakah Wukong sudah mati? Tanyanya. Biksu Tong pun disitu menjelaskan kalau memang Wukong mati itu serasa tidak masuk akal. Akan tetapi Biksu Tong percaya kalau Wukong pasti akan hidup lagi. "Hei, apa benar bisa begitu?" tanya Dewa Bumi. Biksu Tong pun mengatakan lagi kalau ia memiliki keyakinan yang sangat kuat. Mendengar kalau Wukong sudah benar-benar mati, Dewa Bumi pun mengatakan kalau tanpa sang Raja Kera, maka mereka tak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di jalur monster yang sekarang. Tapi tiba-tiba, duak! Seketika Biksu Tong langsung memukul dagu Dewa Bumi. "Hei, apa kau tak melihat Tan Sanzang? Dia itu adalah guru dari Sun Wukong. Tentu saja aku yang paling kuat di dalam tim ini," ucap Biksu Tong sok jagoan di situ guys. Melihat hal itu, Wuching, Aoye, dan Yutao pun langsung merasa aneh. "Hei, benar kan apa yang kukatakan?" tanya Biksu Tong kepada murid-muridnya sedikit memaksa. Dan mereka pun mengiyakan saja dan langsung mengangkat tangan mereka. "Iya guru." Dan sambil masih mengepalkan tangannya, Biksu Tong pun berkata, "Bahkan tanpa Wukong, kita juga bisa melewati jalur iblis ini. Ayo pergi," teriaknya. Mereka pun langsung berjalan untuk pergi. Tapi tiba-tiba, guru, kita akan pergi kemana?" tanya Wuching di situ. Biksu Tong pun dengan tajam menjawab, "Pergi dan temukan Sun Wukong." Jawaban Biksu Tong itu pun langsung membuat ketiga muridnya auto terkaget-kaget dan melongo guys. Aoye pun jadi bertanya, "Apa kita akan mencarinya di alam baka?"
Scene kemudian beralih memperlihatkan jembatan di atas awan. Terlihat Dewa Sasin dan Tathagata berlari ke atas untuk menuju ke surga tingkat 33. Dijelaskan kalau tangga awan ini disebut juga dengan tangga Dao. Tangga ini dikelilingi oleh awan 9 lapis, dan tak pernah ada orang yang melewati tangga ini kecuali Dewa Sasin dan Dewa Tathagata. Dan untuk sampai di surga tingkat 33, maka akan melewati beberapa lapisan surga, di mana setiap lapisnya memiliki pemandangan yang berbeda-beda. Ada taman bunga, ada gunung es, ada juga lautan lembah biru, dan lain-lain. Dan di setiap lapisan surga pun ada beberapa makhluk hidup, dan juga ada beberapa dewa dari dunia lain. Dan lapisan 33 adalah lapisan surga yang paling atas, yang merupakan tempat di mana dewa kuno berada. Hingga akhirnya Dewa Sasin dan Tathagata pun sudah sampai di surga 33. Terlihat pemandangan di situ sangat unik sekali, karena di situ pulaunya terbalik dan dikelilingi oleh 7 pilar, dan juga awan yang sangat tebal. Jadi inilah langit puncak dari 33 surga dan merupakan surga yang paling luar, ucap Dewa Sasin di situ. Sedangkan Tathagata pun berkata kalau ini adalah pertama kalinya ia pergi ke tempat ini. Setelah sampai di tempat ini, Dewa Sasin pun langsung memanggil-manggil Raja Kebajikan atau Taisang Laojun untuk menampakkan dirinya. Akan tetapi tampaknya dia tak kunjung menampakkan dirinya, sehingga hal itu membuat Tathagata pun bertanya-tanya, apakah Taisang tidak bisa merasakan keberadaan kita, atau memang dia sengaja untuk menghindar dari kita, ucap Tathagata di situ. Entahlah, jawab Dewa Sasin. Melihat sesuatu di pulau terbalik, Dewa Sasin pun langsung mengajak Tathagata untuk pergi ke situ. Dan terlihatlah di pulau terbalik itu ada seekor kura-kura yang besar. Mereka pun langsung mendarat tepat di dekat kura-kura itu. Dewa Sasin pun langsung menatap kura-kura itu. Dan ketika Dewa Sasin tahu kalau itu adalah Taisang Laojun dan dia hanya diam saja, seketika ia pun berbalik dan langsung berkata, "Hei Sang Raja Kebajikan, Anda adalah dewa para dewa. Sekarang dunia sedang menghadapi bencana di 3 alam. Tapi kenapa kamu malah seolah menghindar dari masalah hidup dan mati ini?" tanya Sasin di situ. Tathagata pun tampaknya juga sudah tak sabar lagi. "Aku akan memaksanya keluar," ucapnya. Seketika ia langsung merapalkan jurusnya dan blar. Tathagata pun langsung menghantamkan jurusnya ke tanah di situ. Lalu tiba-tiba sang kura-kura itu langsung berkata, "Tathagata, apa kabarmu? Kenapa kamu menjadi begitu ceroboh seperti ini?" Tathagata dan Dewa Sasin langsung terkejut dengan suara itu. Sang kura-kura tua itu pun berkata, "Tathagata, saya baru saja tiba di sini. Apakah kau mau menghancurkan surga 33 ini?" Mendengar sang kura-kura bicara seperti itu, mereka berdua pun jadi menyadari kalau kura-kura itu adalah sang Dewa Raja Kebajikan. "Hei, kenapa Anda berubah menjadi seperti ini?" tanya Tathagata. Raja Kebajikan pun berkata kalau ia memang menggunakan peninggalan jiwa kekuatan supranatural ikan roh sehingga menjadi seperti ini. "Silakan bicara, apa maksud kedatanganmu di sini?" ucapnya. Tathagata pun jadi heran, mengapa Raja Kebajikan memilih tinggal di kura-kura tua seperti ini, padahal banyak macam hewan abadi lainnya yang lebih lincah dan kuat. "Hei Tathagata, agak sopan dikit," ucap Dewa Sasin. Seketika Tathagata pun meminta maaf atas perkataannya yang mungkin kurang sopan terhadap sang Raja Kebajikan. Lalu Raja Kebajikan pun menjawab bahwa setelah kepergian Lingbao Tianzun atau sang Raja Harta, ia pun mengurung dirinya sendiri ke dalam tubuh kura-kura raksasa ini. Ia menghukum dirinya sendiri sebagai renungan atas kesalahan-kesalahannya yang menyebabkan kematian sang Raja Harta. Mendengar penjelasan itu, Dewa Sasin pun mengatakan kalau tidak seharusnya Dewa Kebajikan terlalu menyalahkan dirinya sendiri seperti itu, karena itu sangat tak baik, ucapnya. Kesalahanku terlalu besar. Kesalahanku terlalu besar," ucap Taisang penuh penyesalan. Melihat Raja Kebajikan yang saat ini masih saja diselimuti oleh rasa penyesalan yang dalam, Tathagata pun tak mau mengulur waktu lagi. Ia lalu segera menunjukkan gulungannya kepada Raja Kebajikan. "Tolong beritahu kami, apakah Anda mengenal sosok yang ada di dalam lukisan ini?" tanyanya. Raja Taisang pun langsung mengamati gambar dalam gulungan itu. Tapi tiba-tiba ia pun langsung terkejut. Ini bukannya dia adalah..." Seketika Raja Kebajikan itu pun perlahan-lahan berjalan mundur. "Tentu saja saya tahu siapa dia," ucapnya. Dan terlihat raut wajah sang kura-kura besar itu sangat ketakutan, guys. "Apakah kalian belum pernah mendengar tentang satu roh dan 3 dewa?" ucapnya. Seketika hal itu langsung membuat kedua dewa tertinggi itu pun sangat kaget. Scene kemudian berpindah di alam baka, guys. Terlihat New Moren pun berteriak-teriak kepada sang Raja Alam Baka. "Hei, kamu siapa? Berani-beraninya kau mengatakan kalau Wukong selamanya tak bisa berinkarnasi.
teriaknya sambil menunjuk ke arah Jukuan. Melihat hal itu, Jukuan pun hanya tersenyum santai. "Saya Jikuanyin," ucapnya. Ia pun lalu turun dan ia berkata kalau semua yang ia katakan adalah sebuah kebenaran. Mendengar hal itu membuat New Moren pun akan ngamuk. Tapi seketika Jukuan pun lanjut menjelaskan, jiwa Sun Wukong sudah rusak, maka dia tak akan bisa bereinkarnasi, ucap Jukuan. Mendengar penjelasan itu, lalu Wukong pun berkata, "Saya itu sudah berkali-kali pulang pergi ke alam baka, tapi kenapa kali ini saya tidak bisa bereinkarnasi?" tanya Wukong. Mendengar pertanyaan Wukong, Jukuan pun juga bingung. Ia juga merasa sangat aneh kenapa hal ini bisa seperti ini. Wukong pun lalu menyahut, "Kenapa Anda bertanya? Harusnya Anda lebih tahu kan?" Mendengar hal itu, Jukuan pun membela diri. Ia kemudian menjelaskan bahwa reinkarnasi itu adalah bukan wewenangnya. Ia kemudian menyuruh Wukong untuk menemui master reinkarnasi, karena hanya dia yang akan bisa menjawab persoalan Wukong ini. Kemudian terlihatlah batu-batu besar muncul dari dalam tanah. Dan ternyata itu adalah cermin reinkarnasi yang berada di alam baka, yang berada di bawah tanggung jawab master reinkarnasi. Cermin-cermin itu pun keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Dan terlihat di sisi samping reinkarnasi itu tertulis nama-nama orang yang telah mati. Dan juga diperlihatkan di situ ada sebuah tulisan Lingbao Tiangsun, yang artinya Lingbao sang Raja Harta memang saat ini telah mati. Dan terlihat ada seseorang dengan badan yang besar di balik cermin. Tampaknya itu adalah seorang yang bertugas mengurus persoalan reinkarnasi. Cermin-cermin reinkarnasi itu pun terus saja muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai-sampai orang itu pun berkata, tidak ada tempat lagi, ini terlalu banyak." Kemunculan cermin yang terlalu banyak itu disebabkan karena saat ini makhluk-makhluk di 3 alam banyak mengalami kematian. Dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ternyata orang besar itu adalah sang master reinkarnasi yang barusan mengecek nama Sun Wukong di cermin reinkarnasi. Tapi ia pun berkata, "Nama Sun Wukong tidak ada di dalam buku hidup dan mati ini." "Hei, Anda itu memiliki otak yang besar. Apakah tidak bisa meneliti dengan baik?" ucap Sun Wukong di situ. Mendengar hal itu, master reinkarnasi pun jadi agak tersinggung. "Hei Sun Wukong, berani-beraninya kau meragukan saya." New Moren yang melihatnya pun jadi agak ketakutan dengan wajah master reinkarnasi itu. "Sun Wukong tidak bermaksud begitu, master reinkarnasi. Jangan tersinggung ya," ucapnya. Tapi Wukong yang jengkel karena namanya tidak ada, ia pun tiba-tiba melompat. Dan terlihat Wukong saat ini sudah berhadapan-hadapan dengan sang master reinkarnasi yang besar itu. "Hei master, aku curiga kamu sengaja membuatku terjebak di alam baka ya," ucap Wukong. Jelas saja hal itu langsung membuat master reinkarnasi tidak terima dengan tuduhan Wukong itu. Ia pun langsung menepuk tangannya. Seketika cermin-cermin reinkarnasi itu pun bersatu. Dan perlahan-lahan cermin itu pun masuk kembali ke dalam tanah, guys. Ia pun dengan sombong berkata kepada Wukong, "Meskipun kamu bertubuh kecil, tapi aku tahu kau sebenarnya adalah iblis besar di antara para iblis. Tapi sayangnya, kamu di sini hanyalah segumpal jiwa yang tak lebih besar dari seekor semut. Kau berani tidak sopan kepada aku, Sun Wukong," ucapnya. Mendengar hal itu, Wukong tampaknya tak gentar sedikit pun. Ia pun lalu memejamkan matanya. Sedangkan kamu itu hanyalah orang besar, kepala besar, dan kaki besar, dan juga telinga besar," ucap Sun Wukong enteng. Terlihat Wukong pun sudah bersiap dengan tongkat sakti di punggungnya. Lalu Wukong pun berteriak, "Tapi itu tidak cukup untuk melawanku. Rasakan ini." Wukong pun langsung mengayunkan tongkatnya. Dan kemudian beralih memperlihatkan rombongan biksu Tong yang tiba-tiba saja kembali ke hotelnya. Bai Si yang melihatnya pun tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan sadar kalau itu memang biksu Tong. Bai Si pun lalu segera memberitahukan tentang hal penting yang berhubungan dengan batu bulat yang telah dikubur Yutao. Bai Si pun berkata kalau setelah biksu Tong pergi, batu bulat itu seolah-olah hidup. Ia membelah diri menjadi dua kemudian menjadi 4, dan seterusnya hingga membentuk menjadi seperti wujud Sun Wukong. Yutao yang melihatnya, ia pun segera mengabadikan peristiwa unik ini di dalam catatannya. Sedangkan Wu Jing merasa kalau bentuk batu ini sekarang benar-benar mirip dengan kakak Wukong. Sedangkan Bai Si berkata lagi kalau batu ini sudah tumbuh hanya dalam beberapa hari. Dan biksu Tong pun berpikir kalau batu itu memang berasal dari jalur lokasi antara matahari dan bulan, sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Terlihat Putri Tengkorak pun bingung dengan apa yang dikatakan biksu Tong tentang jalur antara matahari dan bulan. Lalu biksu Tong pun menjelaskan kalau maksudnya itu adalah persimpangan yin dan yang, dan jalur iblis yang teduh ini membuat batu itu menjadi lebih kuat dan bertumbuh lebih cepat. Lalu Wu Jing pun bertanya, "Guru, bukankah kakak Wukong memang berasal dari batu yang menyerap energi dari matahari dan bulan?"
Biksu Tong pun membenarkan hal itu. Dan hal ini terjadi lagi mirip saat Wukong terlahir pada zaman dahulu kala. Sedangkan Aoye pun juga bertanya berapa lama lagi mereka harus menunggu. Dan sambil menunjuk ke batu itu, Biksu Tong pun memprediksi kalau mereka mungkin hanya akan menunggu dalam beberapa hari saja. Karena seperti diketahui, hanya dalam beberapa hari saja batu itu sudah membentuk setengah dari tubuh Wukong. Sedangkan Yuto pun sambil mencatat, dia berkata bahwa Dewa Tathagata pernah memberitahunya kalau dewa, matahari, dan bulan, surga, manusia, setan mempunyai dunia sendiri-sendiri. Sehingga ia menganggap kalau peristiwa ini sangatlah langka. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun menambahkan kalau memang proses kelahiran Wukong merupakan peristiwa yang satu-satunya muncul di dunia. Baishi di situ pun juga tak habis pikir. Sebelumnya ia hanya mengira kalau itu batu biasa yang dikubur di dalam tanah. Ternyata memiliki arti yang lain, ucapnya. Biksu Tong pun di situ kemudian berkata kalau ia hanya tahu dari sang Dewa Tathagata karena ia hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Wuching pun kemudian bertanya lagi, "Guru, setelah batu keras itu terbentuk, bagaimana kita bisa mengembalikan Kak Wukong?" Biksu Tong yang kurang tahu masalah ini kemudian bertanya kepada Yuto, "Yuto, tolong jelaskan apa yang dikatakan oleh Tathagata." Yuto pun lalu menjelaskan bahwa Dewa Tathagata berkata, ketika saatnya tiba nanti, silakan Wuching pergi ke dunia bawah untuk menemukan Wukong, untuk menggabungkan jiwa Sun Wukong dengan tubuh batu itu, dan Wukong pun akan bisa hidup kembali. Akan tetapi, ucap Yuto tiba-tiba berhenti. "Tapi apa Yuto?" tanya Biksu Tong. Yuto pun lalu menjelaskan, akan tetapi jika itu beruntung, maka Wukong akan hidup kembali. Putri Tengkorak pun lalu berkata, "Apakah yang dimaksud Tathagata bahwa sekarang semuanya sudah berubah?" tanyanya. Dan sambil memasukkan bukunya ke bajunya, Yuto pun mengaku kalau ia masih bodoh dan belum memahami seluruh rahasia langit. Ia pun lalu menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, "Tapi yang saya tahu, Dewa Tathagata selain membantu kelahiran Wukong dengan batu yang keras itu, ia juga mengirim seseorang pergi ke alam baka untuk membantu kelahiran kembali Sun Wukong. Dan orang itu adalah Xiaotian." Memikirkan hal ini tampaknya membuat Biksu Tong pun jadi pusing. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, ia berkata, "Tathagata memang sangat menyusahkan. Akan tetapi saya sebagai seorang guru, jika tidak melakukan apapun, maka jelas aku sangat malu." Mendengar hal itu, Wuching pun kemudian berkata, "Guru, kamu sudah melakukan hal yang terbaik kok." Biksu Tong pun langsung mendekat kepada Wuching. "Misalnya apa?" tanya Biksu Tong. "Jangan dikatakan di sini, Guru," jawab Wuching di situ. Mendengar Wuching berkata seperti itu membuat Biksu Tong pun jadi tambah penasaran. "Hei Wuching, kau katakan saja kepada diriku, apa susahnya?" ucap Biksu Tong. Tidak Guru, saya tidak jadi," ucap Wuching di situ malah jadi ketakutan mau mengatakannya. Biksu Tong pun langsung menatap Wuching dengan tatapan yang tajam. "Hei, tolong katakan dengan jujur. Wuching, kamu adalah muridku yang paling jujur. Cepat katakan padaku," ucap Biksu Tong memaksa. Mendengar gurunya seperti itu, jelas saja Wuching pun takut untuk tak mengatakannya. Lalu ia pun berkata, "Anu Guru, kau memang sudah melakukan yang terbaik karena kau sadar tidak mampu melakukan perjalanan ini tanpa Kak Wukong. Kau tahu kemampuan diri sendiri." Dan seketika Biksu Tong pun langsung membungkam mulut Wuching guys. Sehingga itu membuat Wuching tak bisa berkata-kata lagi. Biksu Tong yang sudah salah tingkah itu pun kemudian langsung berkata kepada Wuching, "Wuching, ada tugas yang harus kau selesaikan," ucapnya. Biksu Tong pun langsung memegang pundak Wuching dan berkata, "Kamu harus pergi ke alam baka. Beritahu Wukong tentang batu keras ini. Percayalah padaku Wuching, kita akan berhasil," ucap Biksu Tong yang tiba-tiba sok serius. Wuching pun langsung berubah menjadi wujud pasir. "Jangan khawatir Guru," ucapnya. Ia pun langsung masuk ke dalam tanah dengan wujud pasirnya. "Saya akan secepatnya menemukan kakak pertama," ucap Wuching. "Kamu pasti berhasil Wuching," ujar semuanya di situ. Tapi tiba-tiba terlihat di situ ada bayangan hitam yang aneh di belakang mereka. Dan ternyata tepat di belakang Biksu Tong terlihat batu keras kepala yang melayang yang telah membentuk wujud Wukong dengan sempurna guys. Terlihat sang kera batu kini menatap mereka dengan tajam dan tubuhnya mengeluarkan api. Dan tampaknya pada saat semua orang di situ asik ngobrol, batu keras kepala itu telah terbentuk dengan sempurna tanpa disadari oleh semua orang di situ. Scene kemudian beralih ke surga tingkat 33. Terlihat Dewa Sasin bertanya kepada Raja Kebajikan yang saat ini berwujud kura-kura tua, satu roh dan 3 dewa. "Bukankah itu hanya legenda di zaman purba?" tanya Dewa Sasin. Tapi di situ kura-kura Taisang Laojun mengatakan kalau itu bukanlah legenda, tapi itu adalah rahasia perjanjian di antara ketiga dewa. Lalu Tathagata pun bertanya, "Ketiganya selalu menjadi dewa dari dewa.
Jika begitu, bisa dikatakan kalau roh itu tingkatannya berada di atas mereka. Bukankah berarti kekuatannya menjadi paling tinggi dan menguasai surga? Tapi Taisang pun menjawab, tidak, dia tidak menjadi yang tertinggi, tapi menjadi yang kedua. Kedua? Mungkinkah kehadiran Dewa Tuhan Tianda itu ada? Tanya Dewa Sasin terkejut. Lalu Taisang pun mengatakan, ya. Tathagata pun kemudian berkata bahwa sang Dewa Tuhan itu sejak zaman dahulu lahir oleh kekacauan yang datang dari ketiadaan. Dan Taisang pun lalu menambahkan kalau lebih tepatnya Dewa Tuhan yang nomor satu yang disebut dengan Dewa Tianda itu lahir dari tanah. Dia adalah Dewa Agung dengan miliaran tahun kebijaksanaan dewa, dan dia adalah yang terbaik dari semua dewa. Dewa Sasin pun kemudian bertanya, terus apa hubungannya Dewa Tuhan Tianda dengan Dewa Roh atau dewa kedua yang disebut Dewa Tianyi? Lalu Taisang pun mengatakan kalau hubungan Dewa Tianda dan Dewa Tianyi tidak hanya sebagai musuh lama, akan tetapi juga sebagai guru dan murid. Lalu Tathagata pun berkata kalau ini sungguh menarik, karena ia merasa kalau mereka akan menghadapi musuh yang lebih kuat daripada Yuanzi Tianzun. Mendengar hal itu, Dewa Sasin pun langsung menatap ke arah Tathagata. Ia lalu berkata, ternyata di surga 33 ada orang seperti itu. Aku punya firasat buruk balik dengan Wukong yang melompat dan akan menghajar sang master reinkarnasi. Dan saat tongkatnya benar-benar akan memukul kepala sang master, tiba-tiba saja dewar, Wukong malah ditampar oleh adik Niu, guys. Jelas saja hal itu membuat Wukong sangat terkejut. Sambil memegangi pipinya, ia pun berteriak, adik Niu, apa kamu sudah gila? Adik Niu yang tampak marah dengan Wukong kemudian berkata, hei, aku yang harus menanyakan kalimat itu padamu, Wukong. Apa yang kamu lakukan? Ia pun langsung menunjuk ke arah Wukong dan berkata lagi, jika kamu membunuh master reinkarnasi, apa kau tahu akibatnya, Wukong? Wukong yang tak terima ditampar itu pun kemudian malah balik bertanya dan memarahi adik Niu. Lalu kamu telah memukul saya, apakah kamu juga tahu akibatnya? Tanya Wukong. Tapi memang sudah menjadi hukum alam ya guys, dimana wanita pasti lebih galak daripada laki-laki. Haha. Neomoren pun langsung berteriak, ayo cepat katakan padaku, apa akibatnya? Tantang Neomoren. Mendengar teriakan Neomoren, Wukong pun langsung menciut dan tahu-tahu sudah berada di samping Neomoren. Ia langsung menunduk di hadapan gadis itu. Akibatnya adalah aku akan memaafkanmu, ucap Wukong dengan kalem, guys. Master reinkarnasi yang melihat hal itu pun kemudian terkejut. Ia lalu berkata, hei Sun Wukong, tampaknya Anda mempunyai hubungan yang tak biasa ya dengan nona cantik ini. Wukong yang pemalu dan jaim itu pun langsung berkata, menjengkelkan, itu bukan urusanmu, ucapnya. Perkataan itu pun langsung dibalas oleh master reinkarnasi. Hehe, menarik, ucapnya. Melihat respon dari master reinkarnasi itu, Wukong pun langsung memandang master dengan pandangan yang sangat aneh. Hei, wajahmu aneh, ucapnya. Sedangkan Jukuan pun lalu bertanya kepada master reinkarnasi, mengapa buku atau cermin harta karun reinkarnasi tidak ada nama Raja Kera? Mendengar pertanyaan itu, master pun menjawab, hei Jukuan, kamu harus mengerti tentang emosiku. Jawaban itu langsung dibalas oleh Jukuan. Tentu saja Anda harus bertanggung jawab dengan reinkarnasi dan hidup mati seseorang. Kembalikan hak ke Yang dan lakukan semua itu dengan sepenuh hati, ucap Jukuan. Master reinkarnasi pun langsung berkata, begitu ya. Jukuan pun kemudian mengingatkan kepada master reinkarnasi kalau master reinkarnasi tidak punya banyak teman di alam baka dan hanya Jukuan lah yang mengerti dirinya. Dengan entengnya, master Ren malah menantang balik Jukuan. Hei, jangan main-main kau bukanlah temanku. Lihatlah wajahku bisa berubah-ubah dan melakukan sesuatu, ucapnya. Mendengar master Ren yang berkata seperti itu, Wukong pun jadi marah. Orang ini benar-benar tidak tahu diuntung. Jangan mengasihaninya, teriak Wukong. Tiba-tiba master Ren pun langsung mengganti muka lagi dan ia pun berkata, hei, kau tidak sopan di rumah orang. Aku benci orang-orang berbicara kepada saya seperti itu, ujar master Ren sambil menatap kesal Sun Wukong. Melihat master Ren yang tampaknya sudah hilang kesabaran, Jukuan pun berkata kepada Wukong, Raja Kera, jangan membuatnya kesal. Neomoren pun juga tampaknya agak panik melihat master Ren yang sudah merasa kesal. Sedangkan Wukong pun juga kesal dengan kesombongan master reinkarnasi. Aku adalah Raja Monyet, aku tidak pernah takut pada siapapun, ucap Sun Wukong geram. Tapi seketika terlihat tangan master Ren memukul tanah dengan keras. Ia berteriak, buku harta karun reinkarnasi ke-10 bagian 3 halaman 1-6 dan brar. Seketika keluarlah buku cermin reinkarnasi yang keluar dari dalam tanah persis di dekat Wukong dan Jukuan. Wukong pun jadi kaget dibuatnya. Tampaknya situasinya menjadi buruk, ucap Wukong di situ.
Dan tiba-tiba buku reinkarnasi itu pun terbuka. Master reinkarnasi pun kemudian membalik-balik buku itu untuk mencari halaman yang diinginkannya. Tapi tampaknya ia pun kaget. Mengapa ini halaman 13? Halaman 30? Mana halaman 30? Master Ren pun terus membaca dan mencari tulisan yang diinginkan. Sial, mengapa saya tidak dapat menemukan halaman 30? Ucapnya dengan marah-marah sendiri. Jikuan yang melihatnya, ia pun berkata dalam hatinya, Master reinkarnasi ini benar-benar pemarah dan mudah tersinggung. Terlihat Master reinkarnasi pun terus membaca mantra-mantra dari buku itu. Ia lalu mengangkat tangannya. Seketika mantra-mantra itu pun berputar-putar dan berkumpul menjadi satu di tangan kanannya hingga membentuk pusaran mantra yang besar di situ. Dan ia pun saat ini berdiri dengan hanya satu tangan kirinya saja. Hei monyet, kamu akan menyesal telah menyinggung seorang master reinkarnasi. Lihatlah, wajah saya telah berubah. Kamu memang tidak sopan. Berani-beraninya kamu menantang orang yang paling kuat di alam baka ini, ujar master reinkarnasi di situ. Mendengar hal itu, Wukong pun kemudian berkata, Hei, bagaimana aku tahu apa yang kau maksud dengan mengubah wajah itu? Jawab Wukong di situ. Master reinkarnasi yang merasa mantranya sudah terkumpul penuh di tangannya, ia pun langsung mengarahkannya ke Wukong. Rasakan ini, kekuatan reinkarnasi kutukan 100 tahun, teriak Master Ren. Wukong pun juga tampak tak gentar sedikit pun, dan ia juga langsung bersiap menghadapi jurus itu. Dan putaran perisai tongkat sakti. Ya. Serangan mantra itu coba untuk ditangkis oleh Sun Wukong. Akan tetapi huruf-huruf mantra itu sangat banyak dan rapat dan langsung menempel pada tubuh Wukong, guys. Wukong pun langsung kaget dan sangat heran. Apa ini? Ucapnya. Dan duak, Wukong pun terpental dibuatnya. Dan hal itu langsung membuat semuanya khawatir. Dan tiba-tiba, hanya dalam sekejap Sun Wukong telah menua dengan cepat dan berubah menjadi monyet tua yang sekarat dan sangat keriput, guys. Lalu Wukong pun juga terlihat sangat lemah dan batuk-batuk. Kenapa aku merasa sangat capek sekali, ucapnya. Shin kemudian beralih kembali memperlihatkan kera batu yang saat ini melayang di belakang Biksu Tong. Ia pun kemudian turun, sehingga hal itu membuat Biksu Tong sangat terkejut. Dan ketika menoleh, terlihat monyet batu itu pun sudah berlutut di depan Biksu Tong. Hormat kepada guru, ucapnya. Hei, kamu siapa? Tanya Biksu Tong keheranan. Dan monyet batu itu pun langsung menjawab, saya Sun Wukong. Jelas saja hal itu langsung mengagetkan semuanya. Yuto pun langsung bersiap untuk mencatat hal ini. Tapi Biksu Tong pun di situ merasa kalau itu bukanlah Sun Wukong. Sang monyet batu pun di situ berkata kepada Biksu Tong, Master Tan San Zhang, saat Sun Wukong menyerap intisari dari matahari dan bulan, ia kemudian menjelma menjadi raja kera dari dalam tubuh kera batu. Dan hari ini saya juga berasal dari batu keras, memanfaatkan matahari dan bulan untuk menyerap energi spiritual dunia. Dia dan aku sama-sama memiliki tubuh monyet dewa. Apa bedanya? Ucapnya. Lalu Putri Tengkorak di situ kemudian berkata, monyet ini memang sangat mirip Wukong, tapi kau bukan dewa. Bagaimana kau bisa menjadi kera besar seperti Sun Wukong? Dan Yu Tao sambil menulis dia pun berkata, iya, kau harus menyatu dengan jiwa Sun Wukong dulu, baru kau akan menjadi sang raja kera yang sebenarnya. Mendengar hal itu, monyet batu pun mengatakan kalau ia adalah iblis besar yang terlahir dari roh batu, langit, dan bumi. Ia mengaku kalau dia adalah kaisar dari para iblis dan tak ada yang berani memerintahnya. Biksu Tong yang mendengar hal itu pun langsung terdiam. Dalam hatinya ia pun berkata, Tathagata pernah berkata, jika semuanya berjalan lancar, Sun Wukong seharusnya bisa kembali. Tampaknya ini merupakan wujud lain dari Sun Wukong. Dan seketika monyet batu itu pun berkata, Guru, saya bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh Sun Wukong. Dan tiba-tiba seketika ia pun mengeluarkan jurus 1000 bayangan persis seperti Sun Wukong, guys. Dan terlihat wujud monyet batu pun menjadi sangat banyak sekali di situ. Lihatlah guru, saya mempunyai kekuatan yang sama dengan Sun Wukong. Dengan adanya saya di sini sekarang, maka takkan ada siluman dan monster yang berani mendekati guru, sehingga Anda bisa melewati jalur iblis ini dengan mudah, ujar monyet batu di situ. Mendengar monyet batu berkata seperti itu, Biksu Tong pun lalu berkata, hei, setiap orang punya identitasnya masing-masing. Kau berbeda dan tak pernah sama dengan Sun Wukong. Terlihat monyet batu pun keheranan. Apa maksudnya tak sama itu? Tanyanya. Dan Biksu Tong pun menegaskan lagi, kamu itu bukan raja kera atau murid saya. Aku tidak ingin mengatakan kalimat ini untuk kedua kalinya, ucap Biksu Tong. Mendengar hal itu, seketika monyet batu pun merasa tersinggung dan tidak terima. Matanya pun langsung menatap tajam kepada Biksu Tong, dan ia pun langsung menarik baju Biksu Tong, guys. Hei Tan San Zhang, apakah menurutmu aku lebih rendah dari Sun Wukong?
teriak monyet batu. Jelas saja hal itu langsung membuat semuanya kaget dan panik. Guru, teriak Aoyoi di situ. Dan Biksu Tong pun di situ menjawab dengan tenang, tidak ada yang lebih rendah, tapi kamu memang bukan dia. Monyet batu itu pun semakin marah dan berkata, apakah kau tahu akibatnya jika kau membuatku marah? Biksu Tong pun kemudian bertanya balik, apa kau mau membunuhku? Dan seketika monyet batu pun melepaskan baju Biksu Tong. Ia yang masih melayang kemudian berkata, membunuh? Bagaimana aku bisa membunuh guruku sendiri? Lalu ia pun lanjut berkata, saya tahu bahwa di dunia ini tidak mungkin ada dua Sun Wukong. Maka dari itu, yang satu harus dibunuh. Para monyet-monyet, ayo pergi. Hahaha, ucap monyet batu. Dan seketika ia pun terbang dengan para cloning-cloningnya untuk mencari Wukong, guys. Biksu Tong yang melihatnya pun kini tampak panik. Monyet batu ini sangat bernafsu untuk membunuh Wukong dan menjadi raja keras satu-satunya di dunia. Bagaimana jika Sun Wukong terbunuh? Masalah jadi tambah besar, ucap Biksu Tong di dalam hatinya. Shin kemudian beralih meneruskan cerita di surga tingkat 33. Terlihat saat ini Taisang Laojun berkata kepada Tathagata dan Dewa Sasin, Dewa Tianyi, nama aslinya itu adalah roh darah bumi. Sebelum berbicara tentang dewa kedua itu, pertama-tama kita harus berbicara tentang dewa Tuhan yang pertama, atau disebut juga dengan Dewa Tianda, atau disebut juga dengan Sang Dewa Agung. Lalu Dewa Sasin pun berkata, dewa dari dewa, langit dan bumi hidup bersama. Itu pasti sejak miliaran tahun yang lalu. Lalu Taisang pun menjawab, secara khusus seharusnya mungkin sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tathagata pun kemudian menambahkan, berarti api abadi belum ada dan para dewa belum muncul, ucapnya. Lalu Taisang pun mengatakan, tapi Dewa Agung yang Maha Esa itu sudah ada dalam kekacauan alam semesta. Pada saat itu dia adalah roh primordial dengan pikiran yang sadar. Lalu ia pun menambahkan lagi, para dewa itu lahir dari kekekalan api abadi. Tapi Sang Dewa Agung berubah dari kesadaran menjadi suatu entitas, dari ketiadaan menjadi keberadaan. Roh darah bumi juga lahir dari udara tipis, tapi sangat disayangkan dia berubah menjadi setan entitas. Dan roh darah bumi itu telah berubah dari kesadaran menjadi embrio dewa. Tapi pada saat itu roh darah bumi masih harus meminjam kekuatan 9 langit dan 9 gajah. Tathagata pun langsung menyahut, 9 langit dan 9 gajah itu termasuk angin, guntur, salju, kabut, petir, dan embun. Taisang pun membenarkan apa yang dikatakan Tathagata. Ia lalu mengatakan kalau roh, tulang, dan darah dari Tuhan Tianda berasal dari roh Ki yang dipelihara oleh semua 9 fenomena itu. Dan miliaran-miliaran tahun kemudian setelah kelahiran Dewa Surga yang agung, api abadi pecah di dalam kehampaan dan ledakan yang dihasilkan membentuk berbagai elemen di dunia ini. Dewa Sasin pun lalu bertanya, apakah kau pernah melihat Dewa Agung ini, Taisang Laojun? Taisang pun menjawab kalau ia tak hanya melihatnya, tapi Dewa Agunglah yang mengajarinya, mengajari Yuan Zi Tianzun dan juga mengajari Ling Bao Tianzun, dan bahkan juga mengajari Dewa Tianyi. Tathagata pun bertanya lagi, sebenarnya dari mana roh darah bumi ini berasal? Taisang pun menjawab, kalau itu lain ceritanya. Api abadi muncul setelah sekian lama bersama elemen kosmik lainnya. Dan setelah itu lahirlah jantung bumi. Darah bumi awalnya hanya segumpal darah. Sejak saat itu setelah kesadaran, parasit sisi jantung bumi menyerap energi dan memadatkannya menjadi darah embrio dan mengubahnya menjadi bentuk janin. Api abadi tugasnya adalah mengontrol keseimbangan cahaya dan kegelapan, sementara jantung bumi mengatur siklus hidup dan mati. Selama jutaan tahun, kesadaran roh darah bumi ini dipengaruhi oleh jantung bumi dan diyakini bahwa siklus hidup dan mati itu adalah reinkarnasi secara alami. Dan siapa yang mengira bahwa kepercayaan ini pada akhirnya menjadi alasan utama konflik yang terjadi antara Dewa Tianyi atau roh darah bumi dengan Dewa Agung Tianda. Shin kemudian beralih di alam baka. Terlihat Wukong yang sudah menjadi aki-aki yang berbadan lemah dan tak bisa berbuat apa-apa, guys. Hal ini membuat New Moren dan Jikuan menjadi sangat kaget. Dan terlihat di situ Master Reinkarnasi pun menertawakan Sun Wukong. Tidak peduli kau siapa, setelah terkena pukulan kutukan 100 tahun ini, dalam waktu singkat kau akan mati, ucapnya. Dan tiba-tiba terdengar seorang yang berkata, benarkah? Ini sangat menakutkan. Sontak saja itu membuat Master Ren kaget. Hei, siapa yang berbicara ini? Tanyanya. Dan tiba-tiba terlihat saat ini Wukong melayang dengan santai di situ sambil menatap Master Reinkarnasi. Hei, siapa lagi kalau bukan aku? Ucap Wukong. Dan jurus 1000 bayangan. Seketika Wukong pun langsung mengeluarkan ribuan kaki bunsin miliknya di hadapan Master Reinkarnasi.
Melihat hal itu, Master Ren pun sangat kaget. Apa? Mungkinkah tubuh itu? Dan terlihat tubuh Wukong yang telah berubah menjadi tua renta kini pun meleleh, karena memang itu hanyalah wujud tipuan dari Wukong, guys. Dan kini kakek Bunshin milik Wukong pun semuanya menatap ke arah Master Ren. Jelas saja Master Ren pun dibuat panik oleh tubuh Wukong yang sangat banyak dan siap untuk mengeroyoknya. Tapi tiba-tiba wujud-wujud itu pun bergerak melesat menuju ke tubuh Wukong yang asli. Karena ternyata Wukong hanya berniat untuk menggertak si Master Reinkarnasi itu. Apa kau lihat? Ini hanyalah sedikit dari kekuatanku. Kutukan 100 tahunmu tak ada apa-apanya buatku, ucap Sun Wukong. Wukong yang langsung turun, ia pun langsung dihampiri oleh adik Niu yang selalu mengkhawatirkannya. Hei Wukong, kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau benar-benar berubah menjadi monyet tua, ujar Niu Moren. Hehe, jika aku menjadi monyet tua, kau pasti tak menyukaiku kan? Jawab Sun Wukong. Perkataan itu pun langsung dibalas oleh Niu Moren. Kamu itu dalam kondisi seperti ini masih saja bercanda. Dan terlihat Master Ren pun kini wajahnya berubah menjadi tersenyum melihat percakapan mereka berdua. Hehe, kalian ini sungguh menarik, ujarnya di situ sambil cekikikan. Niu Moren yang melihat Master Ren yang menguping pembicaraan mereka di situ, ia pun langsung marah, guys. Tanpa basa-basi, ia langsung mengeluarkan wujud Raja Kerbaunya dan langsung melompat untuk menghajar Master Reinkarnasi. Ia pun lalu berteriak, tidak ada akhir. Jika Sun Wukong tak dapat hidup kembali, aku akan membuat kamu, Master Reinkarnasi, tak akan bisa bereinkarnasi lagi. Dan Raja Kerbau pun langsung menusukkan trisulanya tepat ke kepala Master Reinkarnasi. Dan blus, Raja Kerbau pun sangat terkejut karena tiba-tiba Master Reinkarnasi pun menghilang seperti angin. Dan terlihat Master Reinkarnasi pun berubah menjadi wujud topeng saja dan berpindah di punggung Raja Kerbau. Hei, bersembunyi di belakang itu juga tak akan berhasil, teriak Raja Kerbau dan langsung menyerang topeng itu dengan trisulanya. Tapi dengan sangat cepat, Master Ren pun bisa menghindari serangan-serangan dari Raja Kerbau. Dan ia pun dengan cepat bersembunyi di punggung Raja Kerbau lagi. Melihat hal itu, Wukong pun tak tinggal diam. Ia pun lalu melompat dan akan memukul topeng itu. Akan kuledakkan topengmu, biar kau tak bisa mengubah topengmu lagi, teriak Wukong. Akan tetapi topeng itu pun bergerak dengan sangat lincah di tubuh Raja Kerbau. Dan sebelum tongkat sakti mengenainya, topeng itu pun dengan cepat melompat ke atas. Hei, kau mau melarikan diri ya? Ucap Wukong. Ia pun langsung memutar tongkatnya untuk mengenai topeng itu. Tapi dengan cepat topeng itu pun berputar-putar menjauh dari pukulan Wukong. Wukong pun tak tinggal diam. Ia langsung melompat disusul oleh Raja Kerbau untuk mengejar topeng itu. Dan seketika topeng itu pun berubah kembali menjadi wujud Master Reinkarnasi yang besar. Ia pun lalu berkata, aku tidak mau lama-lama lagi. Aku akan segera menjemputmu, ucapnya. Master Reinkarnasi pun menghantamkan tangannya ke tanah. Dan duar, Wukong yang terkejut itu pun langsung berkata, berhenti adik Niu, ada jebakan di mana-mana. Dan mereka pun melompat di atas tembok batu milik Master Reinkarnasi. Dan terlihat Master Reinkarnasi pun merapalkan sesuatu. Tangannya pun ia pukulkan ke tanah. Seketika keluar cahaya berwarna hijau disertai dengan mantra-mantra yang mengelilinginya. Buku harta karun reinkarnasi 19, ucapnya di situ. Tembok yang diinjak Raja Kerbau pun tiba-tiba bergerak dan keluarlah cahaya hijau yang terang dari bawah celah tembok itu. Dengan cepat Wukong pun langsung melompat dan menghindari cahaya itu. Akan tetapi Raja Kerbau pun tak sempat menghindar dan tiba-tiba saja muncul sebuah parasit yang langsung menempel ke tubuh Raja Kerbau. Wukong pun jadi khawatir melihatnya. Dan seketika Raja Kerbau pun jatuh dari atas bersama parasit yang menempel di tubuhnya. Hei, racun apa ini yang kau letakkan kepada tubuhku? Tanya Raja Kerbau kepada Master Ren. Adik Niu, ucap Wukong khawatir. Master Ren pun disitu langsung berkata, hehe, sebentar lagi kamu akan menjadi roh jahat sepenuhnya. Bahkan seorang dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Jiuquan yang tidak suka dengan perbuatan Master Reinkarnasi kemudian mengangkat tangannya dan berkata, Master Reinkarnasi, sayangnya ini adalah tentang takdir seseorang. Dan duar, Jiuquan pun tiba-tiba langsung memukul Raja Kerbau dengan pahatnya. Dan pukulan itu langsung membuat parasit yang merasuki tubuh Raja Kerbau pun langsung keluar. Hingga akhirnya parasit itu pun terjatuh di tanah. Dan Raja Kerbau pun mulai sadar kembali. Hei, Jiuquan, apa yang kau lakukan? Ujar Master Reinkarnasi di situ. Jiuquan pun lalu menjawab dan berkata, Sun Wukong pernah membantu saya untuk menghadapi Yuanzi Tianzun dan memulihkan ketertiban di alam baka ini. Saya tidak bisa tidak menyelamatkan temannya. Dan tiba-tiba terdengar seseorang berkata, hei, berhentilah dulu kalian. Dan ternyata itu adalah Wukong yang sedang mengamati tulisan yang tersusun di buku reinkarnasi. Ia kemudian lanjut berkata, Niu Moren, aku mau bertanya padamu, tapi kau harus menjawab dengan jujur ya.
Wukong, ucap Nyomoren keheranan. Dan Wukong kini pun menoleh ke arah adik Nyomoren. Lalu ia pun berkata, apakah kau sudah mati? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.